Anda memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli di alam kaisar pertama hanya dengan lambaian tangan, tetapi Anda belum memberikan kontribusi apapun kepada keluarga, meskipun Anda adalah putra kepala keluarga. Setiap hari Anda hanya bermalas-malasan, hanya karena Anda terlalu banyak bekerja di kehidupan sebelumnya hingga akhirnya meninggal karena kelelahan. Jadi di kehidupan ini Anda memutuskan untuk tidak bersaing. Sejak Anda lahir, Anda belum pernah berkultivasi, hanya makan, minum, bersenang-senang menikmati pemandangan alam abadi, dan hidangan lezat yang berharga. Karena hal ini, para petinggi keluarga Su sebelumnya tidak puas, dan akhirnya para petinggi keluarga Su memutuskan untuk mengasingkan Anda ke musim panas, dan menunggu sampai Anda berkultivasi ke alam suci. Kapan Anda bisa kembali? Alam suci bahkan sulit dicapai oleh generasi tua, tetapi para petinggi keluarga Su tidak bermaksud mempersulit saya. Karena mereka tahu betapa mengerikannya bakat saya. Saat ini saya berdiri di puncak pegunungan Ziun melihat ke kejauhan. Apakah ini musim panas? Melihat pemandangan di depan saya mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka tangan saya. Ternyata ada seekor kodok raksasa di alam yang mulia yang bersiap untuk menyerang saya, tetapi langsung mati karena lambaian tangan saya. Di masa depan, saya tidak perlu diomeli oleh orang-orang tua itu, saya juga bisa bermain dengan tenang. Saya hanya tidak tahu apakah ada tempat menarik di musim panas ini. Melewati mayat kodok raksasa itu, saya perlahan berjalan keluar dari pegunungan, waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa 10 tahun telah berlalu. Toko-toko dan pedagang kecil terlihat di mana-mana di jalanan kota Jiangnan. Barang-barang yang mempesona dan kerumunan orang yang ribut. Saya membawa botol anggur bersiap untuk membeli anggur di restoran. Saat itu seorang pengemis kecil menabrak saya. Pengemis kecil itu kesakitan dan jatuh ke tanah. Dan pada saat ini suara sistem terdengar di benak saya. Nama Yelinsi, identitas reinkarnasi permaisuri wanita. Misi rilis adalah menerima Yelinsi sebagai murid. Saya tertegun. Ini adalah pertama kalinya sistem merilis misi. Meskipun saya tahu saya memiliki sistem sejak saya berada di dalam rahim ibu. Tetapi sistem ini sangat aneh. Selama 18 tahun belum pernah memberi saya tugas. Tetapi meskipun demikian, sistem kadang-kadang masih meningkatkan alam atau harta saya menatap pengemis kecil itu dalam-dalam. Pengemis kecil ini ternyata adalah reinkarnasi permaisuri wanita. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit yang bisa menjadi yang mulia sejak zaman kuno, dan mereka semua adalah orang-orang kuat dengan bakat jahat dan kekuatan yang luar biasa, dan saya hanya berjalan-jalan santai di alam bawah. Saya bertemu dengan reinkarnasi seorang permaisuri wanita, saya sedikit mengulurkan tangan. Maaf saya tidak melihat jalan tadi, apakah kamu baik-baik saja? Yelinsi berkedip dan menggelengkan kepalanya, memegang tangan saya dan berdiri. Saya tersenyum dan berkata tidak apa-apa, untuk mengungkapkan permintaan maaf, bagaimana kalau saya mentraktirmu permen manisan? Yelinsi mengangguk, lalu sepertinya menyadari bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Saya mengusap kepala kecil Yelinsi. Tidak apa-apa, jika kamu tidak menerima permintaan maafku, aku akan sangat sedih. Yelinsi ragu-ragu lalu mengangguk. Saya sedikit tersenyum dan membelikan Yelinsi 2 permen manisan. Lalu mengeluarkan beberapa uang perak dari pelukan saya dan meletakkannya di tangan Yelinsi. Yelinsi menatap saya dengan ekspresi bingung. Saya berkata dengan senyum bahwa uang perak ini saya berikan dengan sukarela. Penampilan Yelinsi keras kepala. Yelinsi berkedip dan tidak berbicara. Saya menyentuh kepala kecil Yelinsi dan bangkit untuk pergi. Saya tidak berencana untuk menerima Yelinsi sebagai murid, karena saya tahu Yelinsi pasti sangat kuat sebagai permaisuri wanita Inggris, jika saya benar-benar menerimanya sebagai murid. Di masa depan pasti akan ada sebab dan akibat yang besar menunggu saya. Pada saat itu saya akan sibuk, adapun misi sistem tidak masalah bagi saya. Melihat punggung saya yang pergi, Yelinsi menatap kosong untuk waktu yang lama. Saya datang ke restoran dan memesan anggur persikutan dan pergi. Setelah meninggalkan restoran, saya berjalan-jalan di jalan. Saat itu alis saya berkerut dan melihat ke kerumunan orang yang berkumpul di depan. Seorang pemuda menatap tajam seorang pengemis kecil, dan pengemis kecil itu adalah Yelinsi yang saya temui sebelumnya. Pemuda itu berkata dengan nada tidak menyenangkan, "Kenapa kamu mencuri uangku?" Wajah Yelinsi pucat. Jadi suaranya agak tercekat. Aku tidak. Pemuda itu tampak marah. Tidak, lalu apa yang ada di tanganmu itu? Yelinsi memegang erat uang perak di tangannya dan menjelaskan, ini diberikan oleh seorang kakak. Pemuda itu mendengus dingin, omong kosong. Uang ini jelas kamu curi dariku. Jangan mengelak, cepat kembalikan uangnya padaku, atau aku tidak akan sopan. Orang-orang yang menonton jelas tidak percaya pada Yelinsi dan mulai menyalahkannya. Gadis kecil, tidak masalah jika kamu mencuri. Masih muda sudah berani mencuri, berani belajar hal-hal yang tidak baik. Air mata muncul di mata Yelinsi. Aku benar-benar tidak mencuri. Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang jelas. Ada bekas telapak tangan di wajah Yelinsi. Pemuda itu menarik tangannya, kamu masih berani mengelak. Yelinsi tidak bisa lagi menahan air mata yang terus mengalir dari sudut matanya. Saat ini, dia hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Aku melihat pemandangan ini dari jauh dengan wajah tenang. Hanya saja ada sedikit kedinginan di mataku. Baiklah. Lumayan juga ada orang yang membelikanku anggur. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan sekali lagi memukul Yelinsi.
Saat itulah aku tiba-tiba muncul dan menendang pemuda itu. Seluruh tubuh pemuda itu terlempar ke belakang dan tergeletak di tanah, tubuhnya berkedut, tulang rusuknya patah. Orang-orang yang menonton menatapku dengan kaget. Ye Linsi membuka matanya dan melihatku, tidak bisa lagi menahan diri dan memelukku sambil menangis. Aku dengan lembut mengusap kepala Ye Linsi. Tidak apa-apa, salahkan aku karena aku takut hal seperti ini akan terjadi. Jadi aku hanya memberimu sedikit uang perak. Tapi aku masih meremehkan keserakahan manusia. Ye Linsi tidak berbicara, hanya terus menangis dalam pelukanku. Aku menatap Ye Linsi dengan menyesal. Kemudian aku mengangkat kepala dan melihat ke arah pemuda itu tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang langsung menembus dahi pemuda itu. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang lainnya melintas. Beberapa orang berteriak dan menutup mulut mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya menyalahkan Ye Linsi. Aku menatap orang-orang ini dengan tenang. Karena kalian suka banyak bicara, maka jangan bicara lagi di masa depan. Dewa, semua orang gemetar dan menarik napas dingin. Mereka menatapku dengan tidak percaya, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Dunia kultivasi, para kultivator dapat memindahkan gunung dan mengisi laut, mengendalikan angin dan hujan, serta memiliki umur yang panjang. Kehidupan manusia biasa hanya 100 tahun dan kekuatan mereka lemah. Para kultivator dapat membunuh mereka dengan mudah. Memikirkan hal ini, semua orang tanpa sadar mundur. Saat ini, sebuah suara terdengar, apa yang terjadi? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria parubaya dan seorang pria tua berjubah hitam perlahan berjalan ke arah sini. Tuan Kota, seseorang mengenali pria parubaya itu dan memberi hormat dengan hormat. Dan pria parubaya itu adalah Tuan Kota Jiangcheng, Tang Yuan. Tang Yuan mengerutkan kening dan melihat mayat pemuda itu. Seketika, amarah muncul di matanya. Siapa? Siapa yang membunuh keponakanku di sini? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah keponakan Tang Yuan. Mendengar perkataan Tang Yuan, tatapan semua orang tanpa sadar beralih kepadaku. Tang Yuan mengikuti tatapan semua orang dan menatapku. Kamu yang membunuhnya? Aku berkata dengan acuh tak acuh, jadi kenapa? Tang Yuan mengerutkan kening, tatapannya agak dingin, kamu mencari mati. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah pria tua berjubah hitam di kejauhan, bunuh dia untukku. Saat kata-kata itu diucapkan, cahaya pedang melintas dan Tang Yuan langsung jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Seorang ahli di tingkat keberhasilan meninggal begitu saja. Sesepuh berjubah hitam tampak serius. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana aku bergerak. Sesepuh berjubah hitam berkata dengan suara berat, aku adalah tetua dari Sekte Naga Banjir. Kau membunuh ayah murid Sekte Naga Banjir di hadapanku. Apakah ini tidak menghormati Sekte Naga Banjirku? Ini adalah persiapan untuk menekan orang dengan kekuatan. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya ini tidak sederhana, Sekte Naga Banjirnya juga memiliki banyak ahli, jadi tentu saja dia tidak takut. Aku menatap sesepuh berjubah hitam di depanku ini. Di mana Sekte Naga Banjir? Tunjukkan arah. Sesepuh berjubah hitam tanpa sadar menunjuk ke suatu lokasi. Aku mengangguk. Aku tidak tahu siapa yang aku ajak bicara. Hari ini, Sekte Naga Banjir tidak perlu ada lagi. Pergilah. Siap. Sebuah suara yang tidak tahu dari mana asalnya bergema di seluruh kota Jiangnan. Di sisi lain, Sekte Naga Banjir yang berada puluhan ribu meter jauhnya. Di atas kehampaan, telapak tangan raksasa yang menutupi langit membawa kekuatan mengerikan, menekan ke bawah menuju Sekte Naga Banjir. Ruang hancur dimanapun ia lewat. Melihat telapak tangan raksasa di kehampaan, pemimpin Sekte Naga Banjir tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bajingan mana yang memprovokasi ahli seperti itu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Saat suaranya jatuh, telapak tangan raksasa juga jatuh. Langit dan bumi bergetar. Sekte Naga Banjir dihancurkan dalam sekejap. Kota Jiangnan. Sesepuh berjubah hitam setelah mendengar apa yang aku katakan. Dia tertawa karena marah. Dia baru saja hendak berbicara ketika kepalanya terbang ke langit. Aku tersenyum tipis. Perlahan. Menggendong Ye Linsi. Kemudian berbalik dan pergi. Aku membawa Ye Linsi ke sebuah toko pakaian dan menggantikannya dengan pakaian baru. Setelah itu, aku menggandeng Ye Linsi ke sebuah penginapan. Melihat hidangan di atas meja, mulut Ye Linsi terus mengeluarkan air liur dari waktu ke waktu. Aku tersenyum dan berkata, makanlah. Setelah makan, aku akan memberitahumu sesuatu. Ye Linsi mengangguk. Kemudian dia makan dengan lahap. Tak lama kemudian, hidangan di atas meja habis. Aku tersenyum tipis. Apakah kau bersedia tinggal di sisiku dan bekerja untukku? Ye Linsi ragu-ragu sejenak. Kemudian mengangguk. Baik, aku tersenyum dan mengulurkan tangan. Menyeka sisa makanan di wajah Ye Linsi. Kalau begitu, panggil saja aku kakak mulai sekarang. Ye Linsi mengangguk dan memanggil, kakak. Aku tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipi Ye Linsi. Saat itulah aku tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dalam hati kepada sistem. Apakah tugasku sudah selesai?
Meskipun tugas tuan rumah belum selesai, masih ada hadiah hiburan. Aku akan memberikan bakat bawaan. Aku terkejut. Kemudian aku tertawa kecil tanpa sadar. Sistem ini benar-benar menarik. Waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Aku dan Ye Linsi berjalan di jalan kecil. Ye Linsi menatapku. Kak, apakah Tanah Suci Bintang akan menerima kita? Aku menyentuh kepalanya. Tentu saja. Jangan khawatir. Ye Linsi mengangguk dan menelan ludah. Tak lama kemudian, aku dan Ye Linsi tiba di depan gerbang Tanah Suci Bintang. Tanah Suci Bintang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Setiap gunung menjulang tinggi ke awan, seperti raksasa agung yang berdiri di atas bumi. Pada saat ini, 2 murid Tanah Suci Bintang menghalangi jalan. Tanah Suci Bintang. Orang luar dilarang mendekat. Cepat pergi. Ye Linsi bersembunyi di belakangku karena ketakutan. Aku menatap Ye Linsi. Linsi, apakah kau ingin terbang? Ye Linsi berkedip dengan ekspresi bersemangat. Bolehkah? Aku mengangguk. Tentu saja. Sambil berbicara, aku menggendong Ye Linsi dan seluruh tubuhku melonjak ke langit. 2 murid dari Tanah Suci Bintang terkejut. Tidak baik. Seseorang telah memasuki Tanah Suci tanpa izin. Cepat beritahu para tetua. Lancang sekali. Siapa yang berani menerobos Tanah Suci Bintangku? Beberapa raungan agung terdengar dari Tanah Suci Bintang, diikuti oleh puluhan sosok yang melonjak ke langit. Mereka berhenti di depanku, dipimpin oleh 11 wanita. Wanita itu mengenakan gaun kasa ungu dan memiliki aura halus. Aku menatap 7 orang itu dengan tenang. Ye Linsi tampak sedikit takut dan menyusut ke dalam pelukanku. Aku mengusap kepala Ye Linsi, tidak apa-apa. Ye Linsi mengangguk, aku percaya pada kakak. Wanita itu menatapku dengan ekspresi serius. Entah mengapa, dia tidak bisa melihat menembus pria di depannya. Yang lebih mengejutkannya adalah, dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari pria di depannya. Pada saat yang sama, dia penasaran, siapa sebenarnya pria di depannya? Usianya terlihat tidak terlalu tua, namun dia bisa membuatnya merasa berbahaya. Sambil berpikir demikian, Murong Sue menatapku, siapakah Anda? Mengapa Anda memasuki Tanah Suci Bintangku tanpa izin? Aku berkata dengan tenang, aku dengar Tanah Suci Anda kekurangan seorang penguasa angin. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi penguasa angin? Murong Sue dan para tetua di belakangnya tercengang. Mereka tidak menyangka pria di depan mereka datang ke Tanah Suci Bintang untuk tujuan ini. Murong Sue mengangguk, tentu saja Anda bisa menjadi penguasa puncak Buyue. Tetapi ada satu syarat. Aku menatap Murong Sue, katakan. Sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di tangan Murong Sue. Syaratnya adalah kalahkan aku. Jika Anda mengalahkanku, tentu saja Anda bisa menjadi penguasa puncak Buyue. Aku mengangguk. Baiklah, seranglah. Murong Sue melirik Ye Linsi di pelukanku. Apakah kamu tidak akan menurunkannya? Aku khawatir aku akan menyakitinya nanti. Melihat betapa percaya diriku, ekspresi Murong Sue menjadi dingin, merasa bahwa pria di depannya ini sangat meremahkannya. Dalam sekejap, beberapa aura pedang biru menyerang ke arahku. Setiap aura pedang sangat menakutkan. Cukup untuk membunuh semua makhluk di bawah alam yang mulia. Anak ini sudah tamat. Dia tidak tahu apa-apa. Beraninya dia menantang penguasa angin Murong? Dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati sebentar lagi. Ya, ketahuilah bahwa penguasa angin Murong adalah eksistensi terkuat selain penguasa suci. Para tetua Tanah Suci Bintang mencibir. Namun, mereka tidak menyangka bahwa beberapa aura pedang yang menakutkan itu, saat mendekatiku, hancur dalam sekejap. Murong Sue tiba-tiba muncul di atasku, lalu menebas dengan pedangnya. Aku mengangkat tangan kananku dengan tenang dan perlahan, mengulurkan 2 jari. Gelombang kejut mengerikan menyapu, ruang kosong beriak. Pedang Murong Sue dijepit dengan mudah oleh 2 jariku. Suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Saat ini, badai dahsyat berkecamuk di hati Murong Sue. Pedang barusan adalah yang terkuat yang dia miliki. Dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, pria di depannya hanya menggunakan 2 jari untuk menahannya dengan mudah. Murong Sue ingin menarik kembali pedang panjang berwarna biru itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang panjang berwarna biru itu tidak bergerak sedikit pun. Dengan tak berdaya, Murong Sue dengan tegas menyerah, bayangan pedang panjang berwarna cian mundur dengan cepat untuk menghindar. Aku memutar pedang panjang berwarna cian, memegang gagangnya. Pedang ini lumayan. Sambil berkata, aku melemparkan kembali pedang cian itu kepada Murong Sue. Murong Sue menerima pedang panjang cian, menatapku dengan wajah serius. Saat ini, hatinya masih tidak bisa tenang. Aku menatapnya dengan datar. Apakah aku menang? Murong Sue menggenggam erat pedang di tangannya. Jelas dia tidak terima, tapi dia juga tahu bahwa orang ini bisa dengan mudah menangkis teknik pedang terkuatnya. Kekuatannya pasti jauh di atasnya. Tidak perlu melanjutkan pertarungan. Murong Sue mengangguk, baiklah. Sambil berkata, dia melihat ke tetua pertama tidak jauh dari sana, bawa dia ke puncak Guyue. Setelah mengatakan itu, Murong Sue langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang.
Saat ini, Murong Sue perlu menenangkan diri. Pertarungan barusan terlalu berat baginya. Tetua itu datang di depanku dengan mata penuh hormat. Nama saya Du Yuan, tidak tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Aku menatapnya, Su Chen. Du Yuan dengan hormat, saya akan membawa Tuan Puncak Su ke puncak Guiyue. Aku mengangguk. Sekelompok tetua melihat pemandangan ini dan saling bertukar pandang. Semua melihat keterkejutan dan kegembiraan di mata masing-masing. Di masa depan, tanah suci bintang mereka akan memiliki satu orang kuat lagi. Apa yang terjadi hari ini? Dalam sekejap menyebar ke seluruh penjuru tanah suci bintang. Puncak Guiyue memiliki tepi danau. Di tepi danau ada sebuah pavilion. Du Yuan memperkenalkan, Tuan Puncak Su, disinilah puncak Guiyue. Setelah itu, Anda perlu pergi ke puncak Xingchen untuk menemui penguasa suci. Penguasa suci akan memberi Anda token Tuan Puncak Guiyue. Aku mengangguk dan menurunkan Ye Linsi dari pelukanku. Ye Linsi dengan rasa ingin tahu mengamati sekeliling, lalu menunjukkan senyum manis di wajahnya. Jelas dia sangat menyukai tempat ini. Aku melihat puncak Guiyue yang kosong dan mau tak mau bertanya, mengapa puncak Guiyue ini tidak memiliki tuan puncak? Bahkan tidak ada murid pun. Du Yuan tersenyum pahit, awalnya puncak Guiyue memiliki tuan puncak. Tuan puncak itu tiba-tiba menghilang 7 tahun lalu. Dan sejak tuan puncak itu menghilang, tanah suci bintang tidak pernah memiliki orang dengan kekuatan yang bisa menandingi tuan puncak lainnya. Jadi posisi tuan puncak Guiyue selalu kosong. Adapun mengapa puncak Guiyue tidak memiliki murid, itu karena tuan puncak Guiyue sebelumnya memiliki karakter yang agak aneh. Tidak suka menerima murid. Jadi puncak Guiyue tidak memiliki murid. Sambil berkata, dia mengeluarkan batu transmisi suara dan menyerahkannya kepadaku. Jika Anda membutuhkan sesuatu, gunakan batu transmisi suara untuk menghubungi saya. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Linsi saat ini menarik ujung pakaianku. Kakak, aku lapar. Aku tersenyum tipis. 1 jam kemudian, seluruh puncak Guiyue dipenuhi dengan aroma daging panggang. Sebenarnya, aku saat ini sedang memanggang 2 ekor kelinci giok. Mata Ye Linsi berbinar-binar, dari waktu ke waktu menyeka air liur di sudut mulutnya. Aku menyerahkan seekor kelinci panggang kepada Ye Linsi. Makanlah, hati-hati panas. Ye Linsi mengangguk, menerima kelinci panggang, lalu menggigitnya. Setelah beberapa saat, setelah Ye Linsi selesai makan kelinci panggang, aku berdiri. Linsi, aku akan keluar sebentar. Tunggu aku di sini, oke? Ye Linsi mengangguk patuh, aku akan menunggu kakak kembali. Setelah mengatakan itu aku berbalik dan pergi. Bahkan setelah sosokku tidak terlihat lagi, Ye Linsi masih melihat ke arah aku pergi, dan terus melihat seperti itu sampai rasa kantuk menyerang. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kantuk dan berbaring di sana. Setengah jam kemudian, aku sudah tiba di puncak bintang. Puncak bintang ditanami penuh dengan pohon persik. Setiap pohon persik memiliki tinggi sekitar 10 meter. Dari kejauhan tampak seperti awan merah muda, seperti surga tersembunyi. Di puncak gunung tertinggi ada istana besar. Aku langsung mendorong pintu istana hingga terbuka. Saat pintu terbuka, aroma persik menyerbu wajahku. Aku terkejut karena aku melihat seorang wanita di dalam istana saat ini. Sedang mandi. Wanita itu juga terkejut saat melihatku, lalu suhu di sekitarnya berangsur-angsur turun. Aku menundukkan kepala dan diam-diam menutup pintu, terus-menerus berkata, tidak senonoh untuk dilihat. Masuk. Sebuah suara dingin dan menusuk tulang terdengar dari dalam istana. Aku dengan berani mendorong pintu lagi dan masuk. Wanita itu duduk di kursi Phoenix paling atas di dalam istana. Saat ini dia mengenakan gaun putih dengan kerudung biru besar di wajahnya, menatapku. Kamu adalah Su Chen yang mengalahkan Xiao Sui, kan? Aku mengangguk untuk mengonfirmasi. Ya, aku yakin Nona adalah penguasa tanah suci bintang. Bagaimana aku harus memanggilmu? Aku tidak menyangka bahwa penguasa tanah suci bintang adalah seorang wanita. Sebelum datang, aku mengira dia adalah orang tua. Wanita itu mengangguk, nama saya Xia Meng, Anda bisa memanggil saya Meng Shengzu saja. Untuk mendapatkan token angin, kamu harus memberikan kontribusi tertentu ke tanah suci bintang untuk memilikinya. Tetapi aku dapat menurunkan persyaratannya. Selama kamu dapat mengalahkanku, aku akan memberimu token angin. Setelah mendengar kata-kata Xia Meng, aku merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Xia Meng masih marah padaku? Adapun mengalahkannya untuk mendapatkan token, aku kira dia ingin memberiku pelajaran dalam proses pertarungan. Aku tanpa daya berkata, Shengzu, aku benar-benar bukan aku tadi. Diam. Belum selesai aku berbicara, Xia Meng menyela perkataanku. Daripada mengabaikanku, katakan saja apakah kamu menginginkan token angin atau tidak? Melihat ini, aku tidak berkata apa-apa lagi. Ayo bertarung. Begitu suara itu jatuh, sosok Xia Meng menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakangku. Dia juga memegang pedang panjang putih di tangannya dan kemudian menusuk dengan pedangnya. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang keluar, dan sosok ini adalah Xia Meng. Xia Meng melirik pedang panjang di tangannya yang sudah pecah, wajahnya penuh dengan kesungguhan. Baru saja,
Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Su Chen. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkanku. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Aku menatap Xia Meng. Bisakah kamu memberiku token angin sekarang? Xia Meng mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, tidak, kamu belum mengalahkanku. Belum selesai dia berbicara, aku tiba-tiba menghilang. Ketika aku muncul, aku sudah mencengkeram leher Xia Meng. Pupil mata Xia Meng menyusut, menatapku dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka aku akan tiba-tiba menyerang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat ini, mata Xia Meng menatapku dan sudah bisa melihat niat membunuh. Sebuah token muncul di tangan Xia Meng. Ini untukmu. Aku mengambil token itu dan kemudian melepaskan tanganku, lalu berjalan keluar aula. Xia Meng jatuh ke tanah dan terengah-engah. Melihat punggungku, dia dipenuhi dengan ketakutan dan sedikit kekaguman. Di sisi lain, di puncak Guiyue, Ye Lingxi membuka matanya dengan linglung dan melihat ke arah matahari terbenam di langit. Dia sedikit khawatir, sudah selarut ini, kenapa kakak belum kembali? Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan menuruni gunung. Dia baru saja tiba di kaki gunung ketika dihalangi oleh 5 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah ungu, yang menatap Ye Lingxi dengan ekspresi mesum. Cantik, ikutlah kakak Jiang minum anggur, dan kami akan membiarkanmu pergi. Ye Lingxi mundur beberapa langkah karena ketakutan, dan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau, kalian pergilah. Jiang Hao tersenyum. Adik kecil, jangan takut, hanya minum segelas anggur. Aku adalah cucu dari tetua agung puncak malam gelap, karakterku pasti tidak bermasalah, kamu harus percaya padaku. Setelah mengatakan itu, kilatan nafsu melintas di matanya. Ye Lingxi mundur beberapa langkah lagi, dan setiap kali dia mundur, Jiang Hao dan yang lainnya maju selangkah. Air mata berkilauan di mata Ye Lingxi, bibirnya terkatup rapat. Melihat Ye Lingxi tidak berbicara, ekspresi Jiang Hao menjadi gelap dan dia kehilangan kesabaran. Jika tidak, seret dia dan ikat ke kamarku. Beberapa anak buah Jiang Hao menggosok tangan mereka dan berjalan menuju Ye Lingxi selangkah demi selangkah. Ye Lingxi berbalik dan lari, tetapi saat berlari, dia tiba-tiba tersandung, lutut dan sikunya tak terhindarkan tergores. Sedikit darah mengalir keluar, mata Ye Lingxi memerah, menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Dia baru saja akan bangun, ketika Jiang Hao dan yang lainnya sudah mengepungnya. Jiang Hao tertawa terbahak-bahak, lari, terus lari, haha, kakak. Ye Lingxi berteriak pelan, dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini, Ye Lingxi merasa sangat takut. Kakak, Ye Lingxi berteriak pelan, dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini dia sangat takut, dan sangat berharap kakaknya bisa muncul. Dalam sekejap, cahaya pedang melintas, Jiang Hao dan yang lainnya hanya merasakan dingin di leher mereka, dan kepala mereka terbang keluar. Ye Lingxi tiba-tiba mendongak, dan ketika dia melihat sosokku yang familiar, air matanya mengalir tak terkendali. Kakak. Aku datang di depan Ye Lingxi dan mengangkatnya, dengan nada meminta maaf. Maaf, kakak terlambat datang. Ye Lingxi berbaring di pelukanku dan terus menangis. Aku dengan sayang membelai kepala Ye Lingxi. Tidak apa-apa, ada kakak di sini. Bajingan, ini adalah raungan yang bergema di seluruh tanah suci bintang, aura mengerikan dari alam yang mulia tingkat 7 memenuhi langit. Segera setelah itu, seorang pria tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Saat ini, wajahnya bengis, dengan tanda-tanda kehilangan kendali yang samar. Baru saja lampu jiwa cucunya, Jiang Hao, tiba-tiba padam. Semua orang di tanah suci bintang memandang Jiang Qisheng di kehampaan, dengan kebingungan di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Jiang Qisheng begitu marah. Xia Meng berjalan keluar dari aula utama, melihat Jiang Qisheng di kehampaan. Apa yang ingin dilakukan orang tua ini? Tatapan Jiang Qisheng beralih padaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh cucuku? Dari suaranya, raungan tanpa akhir bisa terdengar, karena Jiang Qisheng selalu dalam pengasingan. Jadi dia tidak tahu identitasku. Aku perlahan mengangkat kepala dan menatap Jiang Qisheng, dengan tatapan tenang, tetapi suhu di sekitarnya membuat orang merasa seperti berada di dalam gua es. Kemudian aku dengan lembut menurunkan Ye Lingxi, mengulurkan tangan dan membelai kepalanya. Kakak akan melampiaskan amarahmu, tunggu sebentar, patuh. Setelah mengatakan itu, aku menginjak kehampaan dan berjalan menuju langit. Para murid menatapku dengan bingung. Siapa orang ini? Sepertinya Tuan Puncak Su yang mengalahkan Tuan Puncak M. Yurong. Apa? Dia adalah Tuan Puncak Su? Berani sekali dia yang begitu tampan? Aku berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungku, 3.000 rambut perak bergoyang tertiup angin. Jiang Qisheng menatapku dengan marah, dan api yang mengamuk tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian dia menampar dengan telapak tangan, tetapi telapak api itu langsung menghilang dengan lambaian tanganku. Saat itulah sosok Jiang Qisheng. Tiba-tiba muncul di depanku, dengan niat membunuh yang membubung tinggi, dia melayangkan pukulan, dan aku menghindarinya dengan menyamping. Kemudian mengulurkan tangan dan meraih lengan Jiang Qisheng. Jiang Qisheng terkejut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Saat itulah aku meninju perut Jiang Qisheng. Jiang Qisheng berteriak menyedihkan,
Wajahnya terdistorsi. Saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang baik-baik saja. Semua tulangnya hancur. Para murid di bawah semua tercengang. Tuan Su Feng ini sangat hebat. Kaki Jiang Qisheng terus berjuang. Wajahnya pucat. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut dengan kekuatanku. Tuan Su Feng, mohon ampun. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tidak jauh dariku. Pria parubaya itu bertubuh kekar dan wajahnya serius. Orang itu adalah Yuan, Tuan Puncak Bayangan. Jiang Qisheng melirik Yuan. Tuan Puncak, selamatkan aku. Tetapi sebelum Jiang Qisheng selesai berbicara, aku sudah menghancurkan lehernya. Kemudian aku menoleh untuk melihat Yuan. Kamu ingin menyelamatkannya? Yuan terkejut, mengepalkan kedua tangannya, menatapku dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Dan tepat saat dia berbalik, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menembus alisnya. Yuan jatuh ke tanah dengan keras. Sesaat, sekelilingnya sunyi senyap. Semua orang terpaku di tempat. Tuan Su Feng membunuh Tuan Yu Feng. Dan itu adalah pembunuhan instan. Pada saat ini, 4 sosok kuat muncul di kehampaan, berdiri di depanku. Yang memimpin adalah Xia Meng. Dan 3 orang di belakangnya adalah Cheng Hong, Tuan Puncak Angin Patah, Lu Pingchuan, Tuan Puncak Angin Guntur, dan Anran, Tuan Puncak Angin Qi. Xia Meng melihat mayat Yuan yang sudah tidak bernyawa. Kamu gegabah. Aku dengan tenang menjelaskan kepada mereka bertiga. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku nanti. Ini yang disebut penghindaran darurat. Mendengar kata-kata ini, alis Xia Meng sedikit berkerut, menatapku dengan erat tanpa berbicara. 2 tuan puncak lainnya juga berani marah tetapi tidak berani berbicara. Memikirkan adegan barusan, mereka merasa ngeri. Anak muda ini terlalu menakutkan. Xia Meng tiba-tiba mengingatkan keluarga di belakang Jiang Qisheng dan Yuan. Hanya 1 tingkat lebih rendah dari Tanah Suci Bintang. Kamu membunuh mereka. Keluarga Yu dan keluarga Jiang pasti akan datang untuk membalas dendam padamu. Wakilku mengangguk dan berkata itu masuk akal. Karena mereka akan datang untuk membalas dendam padaku, aku melihat ke arah Tianji. Datanglah kemari. Saat suara itu jatuh, ruang tiba-tiba pecah. Satu demi satu aura mengerikan. Datang dari ruang yang pecah. Kemudian beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar dari ruang yang pecah. Akhirnya berhenti di depanku, berlutut dengan 1 lutut dan berkata, semua orang di Tanah Suci Bintang. Termasuk Xia Meng dan 3 tuan puncak. Saat ini, mereka semua panik. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tekanan dari orang-orang berjubah hitam ini terlalu kuat. Aku dengan tenang menyatakan, keluarga Jiang dan keluarga Yu, musnahkan 9 generasi mereka. Siap laksanakan. Semua orang berjubah hitam dalam sekejap. Menghancurkan ruang dan menghilang. Pada hari ini, keluarga Jiang dan keluarga Yu tiba-tiba diserang oleh sekelompok misterius. Manusia macan kumbang itu kehabisan tenaga, tanpa kemampuan untuk melawan sedikit pun. Benar-benar pembantaian. Kemudian aku melihat ke Xia Meng. Sekarang tidak perlu khawatir tentang pembalasan dendam. Terima kasih atas pengingatmu. Setelah selesai berbicara, aku terbang ke bawah, sudut bibir Xia Meng berkedut, dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang memandangku dengan kagum, aku datang ke sisi Linsi, dan mengangkatnya. Lapar? Aku akan membawamu makan makanan enak. Ye Linsi mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kak, apakah kamu bukan tuan muda dari keluarga besar? Aku tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Kamu hanya perlu ingat bahwa aku adalah kakakmu. Mengerti? Ye Linsi berkedip, mengerti. Di gunung belakang Tanah Suci Bintang, seorang lelaki tua memegang kendi menyiram tanah spiritual. Pada saat ini sosok Xia Meng tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua itu, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada lelaki tua itu. Dengan hormat, tetua tertinggi. Gerakan lelaki tua itu berhenti, berbalik untuk melihat Xia Meng. Jika dia ingin tinggal di Tanah Suci, biarkan dia tinggal di Tanah Suci. Jangan pedulikan dia. Xia Meng terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baik. Setelah selesai berbicara, sosoknya menghilang di tempat. Setelah Xia Meng pergi, lelaki tua itu juga menghela napas lega. Pada saat ini jika diamati dengan cermat, akan terlihat bahwa tangan lelaki tua itu terus bergetar. Air di dalam kendi semuanya tumpah. Bagaimana bisa manusia macan kumbang itu begitu mengerikan? Dan orang seperti apa sebenarnya pemuda itu? Dia datang ke Tanah Suci Bintang. Entah itu baik atau buruk, di hari-hari berikutnya di Tanah Suci Bintang, aku setiap hari tidak berjemur di bawah sinar matahari. Atau membuat makanan enak, setiap hari aku menjalani kehidupan yang santai dan nyaman. Sebaliknya Yelinsi setelah melihat kami terbang ke sana kemari di langit, tenggelam dalam. Terus berusaha keras untuk berkultivasi. Tujuannya adalah berusaha untuk bisa terbang di langit secepatnya. Dalam sekejap mata 1 tahun telah berlalu. Lembah bulan sudah bersalju, di dalam rumah aku berbaring di kursi rotan sambil membaca buku, dan Yelinsi menggunakan waktu 1 tahun. Untuk mencapai alam tersembunyi ilahi tingkat 9 dari alam pengantar Qi, dalam waktu 1 tahun terus-menerus menembus 4 alam, jika orang lain tahu,
mereka pasti akan terkejut menjadi seperti apa. Pada saat ini Yelinsi datang keluar paviliun, memobilisasi energi spiritual ke kakinya dan terbang. Dia tampak bersemangat dan gembira. Aku berhasil. Hahaha, aku bisa terbang. Sambil berbicara, dia secara tidak sengaja tidak bisa mengendalikan energi spiritualnya. Seluruh tubuhnya melesat ke langit. Segera setelah itu sebuah jeritan terdengar dari langit. Sosok Yelinsi jatuh dari langit. Aku melihat pemandangan ini dengan tak berdaya. Gadis ini benar-benar tidak membuat orang tenang. Setelah selesai berbicara, sosokku menghilang di tempat. Ketika muncul, aku sudah memeluk Yelinsi yang jatuh dengan cepat. Kemudian sosok itu menghilang lagi. Ketika muncul lagi, aku sudah sampai di tanah. Pada saat ini wajah Yelinsi pucat tanpa sedikit pun warna darah. Aku dengan lembut menepuk kepalanya. Bisakah kamu menyesuaikannya terlebih dahulu sebelum terbang? Terbang begitu tinggi sekaligus, apa kamu tidak sayang nyawa? Yelinsi menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Matanya merah dan berkaca-kaca. Aku menghela napas panjang. Benar-benar tidak ada cara untuk mengatasi gadis kecilmu ini. Baiklah, aku salah. Aku seharusnya tidak memarahimu. Sebagai kompensasi, aku akan membuatkanmu makanan enak. Boleh? Yelinsi terkekeh, kilatan licik melintas di matanya. Kamu yang mengatakannya, tidak boleh menyesal. Aku tersenyum pahit merasa ditipu oleh gadis ini. Saat itu, Du Yuan tiba-tiba muncul. Aku berbalik dan melihat ke arah Du Yuan. Ada apa? Du Yuan, Bao Kuan, Su Fengzhu. Shengzhu meminta Anda untuk pergi ke Istana Bintang. Aku mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Sosok Hualuo Du Yuan menghilang di tempat. Yelingsi melihat ke arahku. Kakak, apakah kamu akan pergi? Aku mengusap kepala Yelingsi. Aku akan segera kembali. Tunggu aku kembali. Aku akan membuatkanmu makanan yang sangat lezat. Yelingsi mengangguk. Baiklah. Tak lama kemudian, aku tiba di Istana Bintang. Saat ini, Xia Meng dan beberapa Fengzhu ada di dalam Istana Bintang. Xia Meng duduk di kursi utama. Hari ini dia mengenakan gaun panjang sutra emas. Seluruh tubuhnya memiliki aura seorang penguasa yang membuat orang kagum. Begitu aku memasuki aula, semua orang menatapku. Aku tersenyum tipis dan mencari tempat untuk duduk. Kemudian aku melihat ke arah Xia Meng yang duduk di kursi utama. Aku tidak tahu mengapa Shengzhu memanggilku ke sini. Xia Meng berkata dengan suara berat, kamu seharusnya ingat. Fengzhu Murong yang bertarung denganmu sebelumnya, kan? Aku mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Xia Meng melanjutkan, aku baru saja mendapat kabar. Dia saat ini terperangkap di alam rahasia dan tidak bisa keluar. Alasan dia terperangkap adalah karena Sekte Iblis Langit. Alisku berkerut, Sekte Iblis Langit itu kekuatan apa? Xia Meng menjelaskan, Sekte Iblis Langit didirikan oleh sekelompok kultivator iblis. Kultivator iblis ini hanya mengandalkan darah manusia untuk berkultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah membantai setidaknya beberapa puluh kota. Aku melihat ke arah Xia Meng, mengapa tidak memusnahkan Sekte Iblis Langit? Xia Meng menghela nafas tak berdaya, bukan karena tidak memusnahkan, tetapi karena Sekte Iblis Langit terlalu kuat. Sebelumnya, aku dan beberapa kekuatan besar lainnya bekerja sama, tetapi gagal memusnahkan Sekte Iblis Langit. Kali ini aku memanggilmu ke sini. Hanya ingin kamu mengelola tanah suci. Aku dan beberapa Fengzhu lainnya akan pergi menyelamatkan Fengzhu Murong. Setelah selesai berbicara, Xia Meng melihat ke arahku. Sebenarnya, alasan dia memintaku untuk mengelola tanah suci, dan bukan memintaku untuk pergi menyelamatkan Murong Sue bersama, adalah karena dia tahu aku tidak memiliki perasaan terhadap tanah suci bintang. Hanya ingin bermain di tanah suci selama beberapa tahun dan kemudian pergi. Anlan kemudian membuka mulutnya. Benar. Selain itu, kita harus segera berangkat. Jika tidak, Fengzhu Murong mungkin tidak akan bertahan lama. Xia Meng juga sedikit cemas. Bisakah? Dalam hatinya dia juga sedikit kesal. Dirinya sebagai Shengzhu sebenarnya tidak bisa memerintahkan seorang Fengzhu. Aku dengan tenang melihat ke arah mereka. Aku pergi saja. Kalian tetaplah di tanah suci. Setelah selesai berbicara, aku langsung berbalik dan pergi. Xia Meng dan yang lainnya tercengang, tetapi kemudian mereka merasa gembira karena mereka tahu jika aku pergi menyelamatkan Murong Sue, maka Murong Sue pasti akan baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan mereka telah melihatnya. Chen Hong sepertinya teringat sesuatu saat ini. Fengzhu Su, kamu sepertinya belum bertanya di alam rahasia mana Fengzhu Murong terperangkap? Langkahku berhenti, tanpa berbalik, aku tahu. Setelah selesai berbicara, sosokku menghilang di tempat. Anlan ragu-ragu, apakah dia benar-benar tahu? Xia Meng datang keluar aula dan melihat ke langit dengan sedikit khawatir. Terlepas dari apakah dia tahu atau tidak, sekarang dia hanya bisa mempercayainya. Tiba di luar tanah suci bintang, aku dalam hati mengucapkan sistem. Di mana Fengzhu Murong saat ini? Setelah selesai berbicara, gelombang ingatan mengalir ke dalam benakku. Alam rahasia Mozun. Sudut mulutku sedikit terangkat, untungnya ada sistem. Jika tidak, kepribadian yang susah payah aku bangun akan runtuh. Saat berbicara, aku berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di dalam alam rahasia Mozun, Murong Sue saat ini dikelilingi oleh 7 orang misterius berjubah merah.
Yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Aura yang dipancarkan pria parubaya itu sangat kuat, memegang sebilah pedang panjang. Dan pria parubaya itu adalah tetua ketiga sekte iblis surgawi, Li Jing. Murongsue menatap Li Jing dengan dingin. Apakah kamu tidak takut pembalasan tanah suci bintangku? Li Jing tertawa keras, tanah suci bintangmu tidak akan bertahan lama. Murongsue mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Apa maksudmu? Li Jing mencibir, coba tebak. Murongsue memuntahkan seteguk darah, menatap orang-orang yang menyerangnya. Sedikit tekad melintas di matanya, tanpa rasa takut, dia memegang pedang dan menghadapinya. Setelah setengah jam, 6 orang dari sekte iblis surgawi. Semuanya dibunuh oleh Murongsue, hanya menyisakan Li Jing seorang diri. Li Jing sangat marah dan wajahnya mengerikan, kamu yang memaksaku. Setelah mengatakan itu, sebuah jimat muncul di tangan Li Jing, dan kemudian dia menghancurkan jimat itu tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, niat pedang yang mengerikan langsung menebas ke arah Murongsue. Wajah Li Jing penuh dengan keganasan, matilah. Jimat ini berisi serangan terkuat dari Master Sekte Iblis Surgawi. Murongsue, kamu tidak mungkin bisa menahannya. Murongsue memegang erat pedang di tangannya, menatap niat pedang yang menyerangnya. Dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, tidak ada lagi energi spiritual di tubuhnya. Dia tersenyum pahit, apakah aku akan mati? Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba muncul di depan Murongsue dan menjentikan jariku. Dalam sekejap, seni pedang sepanjang ribuan kaki hancur seketika. Ekspresi Li Jing yang melihat adegan ini langsung membeku. Hancur? Bagaimana mungkin? Murongsue juga membuka matanya pada saat ini. Melihat sosok yang dikenalnya, dia terkejut. Itu kamu? Aku berbalik dan tersenyum tipis. Syukurlah kamu baik-baik saja. Wajah Murongsue tiba-tiba memerah, lalu dia melihat ke tempat lain, tidak berani menatapku. Li Jing akhirnya sadar kembali dan menatapku. Siapa kamu? Li Jing belum sempat bereaksi ketika dia jatuh dengan keras ke tanah tanpa aura. Aku menghela nafas tak berdaya, sudah lama aku tidak berkelahi. Akhirnya ada seseorang untuk berdiskusi, tetapi setelah 2 serangan, dia tidak tahan. Sungguh membosankan. Murongsue juga tampak tak bisa berkata-kata, tetapi kemudian tubuhnya melemah dan dia pingsan. Aku muncul di sisi Murongsue, di tanganku. Sebuah pil muncul dari udara tipis, lalu aku mencubit wajah Murongsue dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Saat pil itu memasuki tenggorokannya, sinar hijau terpancar dari tubuh Murongsue, diikuti oleh aura kehidupan yang kuat yang terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, luka-lukanya telah pulih. Kemudian Murongsue perlahan membuka matanya dan menatap tubuhnya dengan sedikit terkejut. Kenapa aku sembuh begitu cepat? Aku menjawab dengan tenang, itu hanya pil suci biasa. Murongsue membelalakan matanya, apakah kamu bilang kamu memberiku pil suci? Aku melihat Murongsue yang membuat keributan, pil suci bukanlah hal yang langka. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke alam rahasia ini? Murongsue melirikku, beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan beberapa murid sekte iblis surgawi yang mencurigakan. Aku menangkap mereka. Dari mulut mereka, aku tahu bahwa sekte iblis surgawi sedang merencanakan untuk membuka segel seorang dewasa, dan orang dewasa yang mereka bicarakan ada di alam rahasia sekte iblis ini. Jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu Li Jing begitu aku tiba. Aku berpikir sejenak dan berkata, sepertinya alam rahasia ini seharusnya menyegel seorang pembudidaya iblis yang kuat. Apakah kita ingin berkeliling di alam rahasia ini? Murongsue ragu sejenak lalu mengangguk. Tidak lama kemudian, aku dan Murongsue tiba di sebuah aula besar. Di tengah aula terdapat peti mati dengan ukiran rune padat. Murongsue menatapku dengan serius. Orang yang terkunci di dalam peti mati ini seharusnya adalah orang dewasa yang dibicarakan oleh sekte Tianmo. Su Chen, haruskah kita memanggil orang? Aku tersenyum tipis, tidak perlu. Sambil berbicara, aku perlahan berjalan menuju peti mati merah itu. Melihat ini, Murongsue tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Sambil menatapku, apa yang akan kau lakukan? Dia tidak menyangka aku akan begitu gila dan langsung menghancurkan peti mati itu. Hahaha, 3000 tahun. Aku, Mozun, akhirnya keluar dari segel. Pada saat ini, sebuah suara yang membuat kulit kepala mati rasa terdengar. Kemudian, sesosok tubuh mengenakan jubah iblis merah tua perlahan muncul di aula. Seluruh tubuh dipenuhi dengan senjata iblis yang mencuri langit, mengguncang seluruh dunia hingga bergetar. Wajah Murongsue penuh dengan ekspresi kekuatan yang menakutkan. Menghadapi kekuatan iblis ini, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk melawan. Mozun tiba-tiba menatapku dan Murongsue. Ketika pandangannya berhenti pada Murongsue, ekspresi aneh muncul di matanya. Kalian yang memecahkan segelnya? Aku menjawab sambil tersenyum. Mozun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kerja bagus, ikuti aku dengan baik di masa depan, yang mulia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku menunjukkan ekspresi bersemangat dan terkejut. Benarkah? Mozun mencibir, yang mulia adalah tetua dari tanah suci roh iblis. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kemudian dia menatap Murongsue, kau tetap di sini, dan menatapku lagi. Enyah. Tanpa perintah yang mulia, kau tidak diizinkan masuk.
Wajahku menjadi gelap dan sosokku langsung menghilang di tempat. Mozun terkejut dalam hatinya dan baru saja bereaksi. Aku sudah muncul di depannya dan kemudian menginjak wajahnya. Murong Sue tampak terkejut, apakah dia sekuat ini? Mozun benar-benar tercengang saat ini. Dia baru saja akan meledakkan senjata iblis di tubuhnya, tetapi dengan ngeri menemukan bahwa senjata iblis di tubuhnya sama sekali tidak dapat digunakan, bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Mozun menelan ludah dan menatapku dengan ngeri. Dia mengira aku adalah pemula, tetapi tidak menyangka bahwa aku adalah raja yang sebenarnya. Aku menatap Mozun dan berkata dengan dingin, "Bukankah kau sangat sombong? Teruslah bersikap sombong dan tunjukkan padaku." Ekspresi Mozun saat ini bahkan lebih buruk daripada menangis. Dia langsung menangis dan berkata, Ayahku sayang, aku salah. Mohon ampuni aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu." Aku dan Murong Sue menatap Mozun di tanah tanpa berkata-kata. Makhluk macam apa ini? Aku terus menunjuk dan langsung menyegel kultivasi Mozun sebelum mengangkat kakiku. Mozun menghela napas lega dan segera berkata, "Terima kasih, Ayah, atas anugerah tidak membunuh." Aku menatap Mozun tanpa berkata-kata, "Jika kau memanggilku ayah lagi, percaya atau tidak, aku akan langsung membunuhmu." Mozun tampak ketakutan dan buru-buru mengubah perkataannya, "Kalau begitu aku akan memanggilmu kakek." Murong Sue tidak bisa menahan tawa. Wajahku penuh dengan garis-garis hitam. Aku bertanya dan kau menjawab, "Mengerti?" Mozun segera mengangguk, "Baik, baik. Mengapa kau disegel di sini?" "Karena aku memperoleh harta karun, dan kemudian aku dikejar oleh kekuatan-kekuatan teratas yang maju itu. Aku tidak punya pilihan selain datang ke jalan bawah ini dan menyegel diriku untuk menghindari pengejaran kekuatan-kekuatan yang maju." Setelah selesai berbicara, dia menatapku. "Orang tua seharusnya tidak menginginkan harta karunku, kan?" Aku mengangguk, "Berikan padaku dan biarkan aku melihatnya." Wajah Mozun langsung runtuh. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun orang tua yang baik. Melihat aku akan bergerak, Mozun segera mengeluarkan sebuah pagoda kecil. "Pegang dengan baik, benda ini kotor, jangan sampai mengotori tanganmu." Aku mengambil pagoda kecil itu dan mengamatinya sejenak. Kemudian, entah mengapa, aku tiba-tiba menghilang di tempat dan muncul di ruang khusus. Ruang ini adalah padang rumput yang tak berujung. Aku melihat sekeliling dan tertawa. 100 tahun di dalam untuk 1 hari di luar, menarik. "Sistem, bagaimana pendapatmu tentang pagoda kecil ini?" Sistem terdiam sesaat. Ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di alam abadi. Aku tampak terkejut. Sepertinya pagoda kecil ini sangat luar biasa. "Jika kamu tidak muncul, pagoda kecil ini mungkin akan jatuh ke tangan putra takdir." Aku terkejut lagi. Pada saat yang sama, di luar pagoda, Raja Iblis akhirnya menghela napas lega setelah melihatku menghilang. Tapi itu hanya menghela napas lega, karena kultivasiku disegel. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, ada Murong Sue yang mengawasi di samping, tidak mungkin untuk melarikan diri sama sekali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas, hatinya sangat rumit. Sebagai Raja Iblis generasi, dia benar-benar jatuh ke tempat seperti itu. Murong Sue mengerutkan kening ketika melihatku menghilang. Kemana dia pergi? Raja Iblis melirik Murong Sue dan tidak berbicara. Mata Murong Sue sedikit menyipit, aura seorang semisen terpancar dari tubuhnya. Melihat ini, Raja Iblis dengan cepat menjawab, "Dia ada di dalam pagoda kecil." Pada saat ini, sosokku tiba-tiba muncul, lalu pagoda kecil di tanganku. Hati Raja Iblis dipenuhi dengan keraguan. Dia telah dikejar selama 3000 tahun untuk pagoda kecil itu. Tetapi pada akhirnya, pagoda kecil itu bukan miliknya. Tentu saja aku melihat melalui pikiran Raja Iblis. "Lihat dirimu, jangan khawatir, aku mengambil pagoda kecilmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian." Setelah berbicara, sebotol ramuan muncul di tanganku dari udara tipis. "Kamu sekarang berada di alam Saint Agung tingkat 3, ramuan di dalam sini cukup untuk memungkinkanmu menerobos ke alam Raja Suci." "Benarkah?" Raja Iblis tampak terkejut setelah mendengar ini. "Kamu harus tahu bahwa dia berada di alam Saint Agung tingkat 3. Dia telah terjebak selama ribuan tahun dan belum bisa menerobos." Murong Sue pertama-tama melirikku, lalu menatap Raja Iblis dalam-dalam. Dia tidak menyangka orang ini sebenarnya berada di alam Saint Agung. Raja Iblis mengambil ramuan itu dan dengan hati-hati membuka tutup botolnya. Aroma ramuan segera keluar dari sana, memenuhi seluruh aula. Raja Iblis menelan ludah, hatinya dipenuhi dengan gelombang badai, dan dia berteriak dengan tidak percaya, 9 putaran pil roh mendalam. Murong Sue menatapnya dengan bingung. "Apa itu 9 putaran pil roh mendalam?" Raja Iblis dengan bersemangat menjelaskan, 9 putaran pil roh mendalam dapat secara paksa meningkatkan basis kultivasi seseorang. Yang lebih penting adalah dapat digunakan berulang kali. Jangan khawatir jika setelah memakannya sekali, tidak akan ada efek untuk kedua kalinya. Selain itu, resep untuk 9 putaran pil roh mendalam telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Murong Sue juga terkejut setelah mendengar ini. Mataku menunjukkan rasa ingin tahu. Orang seperti apa yang bisa mengeluarkan ramuan seperti itu? Raja Iblis tiba-tiba berlutut di depanku.
Biarkan aku mengikutimu, aku mohon padamu. Sudut mulutku berkedut. Aku bisa melihat melalui pikiran kecil Raja Iblis. Namun, setelah memikirkannya, sebenarnya cukup baik untuk membiarkan Raja Iblis mengikutiku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan diriku bertarung sepanjang waktu di masa depan. Memikirkan hal ini, aku menatap Raja Iblis. Di masa depan, panggil aku Tuan Muda. Hati Raja Iblis gembira, dan dia dengan cepat berteriak, Tuan Muda. Dia tahu bahwa ini berarti aku setuju untuk membiarkannya mengikutiku. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan keluar toko. Pemimpinnya adalah Raja Iblis Sekte Iblis Surgawi, Mocha. Mocha menatapku dan Murungsue dengan tatapan serius, lalu tatapannya tertuju pada Raja Iblis dan dia langsung menjadi bersemangat. Tuan Raja Iblis. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. Mengapa Raja Iblis berlutut di samping seorang pria? Setelah mengamati sebentar, dia menemukan bahwa tampaknya tidak ada energi iblis di dalam tubuh Raja Iblis. Mungkinkah Raja Iblis belum memulihkan kekuatannya setelah menerobos segel? Memikirkan hal ini, Mocha menatapku dengan marah. Berani sekali. Siapa yang berani menghina Tuan Iblis? Tuan Iblis jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Selesai berbicara, aura iblis yang kuat meledak dari tubuhnya, langsung menyerangku. Tuan Iblis benar-benar bingung, kalian jangan mendekat. Setelah mendengar perkataan Tuan Iblis, Mocha semakin teguh. Tuan Iblis, aku tahu Anda sedang diancam, tapi tolong percayalah padaku, aku pasti akan menyelamatkan Anda. Tuan Iblis benar-benar bodoh. Apakah ada yang ingin mencelakanku seperti ini? Aku menatap Mocha dan yang lainnya, sudut mulutku sedikit terangkat, lalu perlahan berkata. Berlutut. Begitu kata-kata itu keluar, Mocha dan kelompoknya bahkan belum sempat bereaksi. Mereka langsung berlutut. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian mengatakan yang sebenarnya tentang lingkungan sekitarnya seperti biasanya. Ini sudah berlutut, Murungsue menatap kosong Mocha dan yang lainnya yang berlutut di tempat kejadian. Dengan ekspresi tidak percaya, Mocha dan yang lainnya saat ini terlihat bingung, lalu ketakutan, gemetar mengangkat kepala untuk melihatku, keberadaan macam apa ini? Pada saat ini, Mocha akhirnya mengerti mengapa Tuan Iblis berlutut di depan pria ini. Aku menggelengkan kepala sedikit, tidak menarik. Berlutut, Mocha dan yang lainnya kehilangan napas dalam sekejap dan terbaring di tanah. Murungsue menatapku dengan ekspresi ketakutan dan waspada. Saat ini di dalam hatinya hanya ada 4 kata tentangku. Yaitu menakutkan dan misterius, hanya dalam sekejap membunuh Sekte Iblis Surgawi yang sulit dipecahkan oleh banyak kekuatan. Tubuh Tuan Iblis bergetar, dan dengan cepat berteriak, Tuan Muda. Aku tersenyum kecil, menepuk bahunya, jangan tegang, aku tidak semenakutkan itu. Setelah selesai berbicara, aku menunjuk, segel di dalam tubuh Tuan Iblis langsung hancur. Aura iblis yang menakutkan keluar seperti air pasang, Tuan Iblis dengan cepat menekan aura iblis di dalam tubuhnya, lalu berkata dengan ekspresi bersemangat, terima kasih, Tuan Muda. Aku mengatakan untuk mengikutiku dengan baik, dan akan ada banyak manfaat di masa depan. Tuan Iblis buru-buru mengangguk, mengerti, mengerti, mengerti. Aku menoleh untuk melihat Murungsue, kembali ke sekte. Setelah selesai berbicara, aku berjalan dengan langkah besar keluar dari aula utama. Sehari kemudian kami bertiga kembali ke Tanah Suci Bintang, aku dan Tuan Iblis kembali ke puncak Guyue. Sementara Murungsue pergi ke aula bintang. Ye Linsi yang berada di pavilion mendengar suara ini, segera bangkit dan berlari keluar pavilion. Ketika melihatku, dia langsung menangis di pelukanku. Kakak, akhirnya kamu kembali. Setelah selesai berbicara, Ye Linsi juga menggosok-gosokkan tubuhnya di pelukanku. Aku dengan lembut mengusap kepala Ye Linsi. Merindukan kakak? Ye Linsi mengangkat kepala dan berkedip. Rindu. Aku tertawa. Kakak juga merindukanmu. Tuan Iblis menatap Ye Linsi dan berbisik. Apakah ini adik perempuan Tuan Muda? Sangat hebat. Di usia muda dia sudah berada di alam transformasi. Bahkan jika dibandingkan dengan para jenius dari Sekte Pedang Abadi, dia tidak kalah. Ye Linsi juga memperhatikan Tuan Iblis dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kak, siapa dia? Tuan Iblis dengan cepat berkata. Nona, namaku Tuan Iblis, Anda bisa memanggilku Motua. Aku tersenyum kecil. Mulai sekarang dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Setelah selesai berbicara, aku menatap Tuan Iblis. Mulai sekarang tugasmu adalah melindungi adik perempuanku. Mengerti? Tuan Iblis dengan hormat berlutut. Mengerti. Ye Linsi menggelengkan kepala. Aku tidak ingin dia melindungiku. Aku hanya ingin kakak. Aku memandang Ye Linsi dengan penuh kasih. Bodoh, kamu harus mengerti. Aku tidak mungkin berada di sisimu setiap saat. Memiliki seseorang untuk melindungimu membuatku merasa tenang. Tahu? Ye Linsi cemberut dan tidak berbicara. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku akan membuatkan makanan enak. Apakah kamu mau makan? Mendengar ini, ketidaksenangan di hati Ye Linsi langsung menghilang. Mau makan? Mau makan? Aku tersenyum lalu berjalan ke dalam pavilion. Pada saat ini, langkahku terhenti, menoleh untuk melihat Tuan Iblis. Kamu juga ikut. Hati Tuan Iblis gembira. Dan dengan cepat mengikuti, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan hubungan dengan orang hebat. Di dalam aula bintang,
Murong Sue menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Murong Sue, aula menjadi sangat sunyi, hening untuk waktu yang lama sebelum Xia Meng berbicara. Tidak kusangka Tuan Su begitu mengerikan, dengan mudah menaklukkan seorang ahli alam orang suci agung, dan juga dengan santai memusnahkan sekte iblis surgawi. Sepertinya tanah suci bintang-bintangku pada akhirnya terlalu tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, setahun telah berlalu dalam sekejap mata, tanah suci bintang-bintang hari ini sangat meriah. Hanya karena hari ini adalah hari tanah suci bintang-bintang merekrut murid, lautan manusia semuanya adalah anak laki-laki dan perempuan yang bergegas dari seluruh dunia. Impian mereka masing-masing adalah bergabung dengan tanah suci bintang-bintang dan menjadi seorang kultivator. Di sisi lain, Guyu, di dalam diriku, saat ini sedang memancing, sementara Yelinsi sedang menonton di samping. Pada saat ini, sekte iblis tiba-tiba muncul di belakangku dengan hormat. Tuan Su, hari ini tanah suci merekrut murid, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Yelinsi mengedipkan matanya dan menatapku. Aku ingin pergi melihatnya, awalnya ingin menolak. Setelah mendengar kata-kata Yelinsi, aku tidak bisa menahan senyum. Karena kamu ingin pergi melihatnya, maka pergilah melihatnya. Wajah Yelinsi penuh kegembiraan. Sangat bahagia, aku berteriak pelan, sekte iblis. Saat berikutnya sekte iblis muncul di depanku, dengan mata penuh hormat. Tuan muda, dalam setahun ini, sekte iblis berhasil naik ke alam Raja Suci. Saat ini di dalam hatinya aku seperti dewa. Aku tidak berbicara lagi, melainkan membawa Yelinsi menuruni gunung. Sementara sekte iblis diam-diam mengikuti di belakang. Saat ini di alun-alun tanah suci sudah dimulai ujian kedua. Selama kamu bisa bangun dari ilusi, itu membuktikan bahwa kamu telah lulus. Pada saat ini, aku dan Yelinsi bertiga berjalan mendekat. Xia Meng melihatku dan tersenyum. Jujur saja, kau bisa datang benar-benar di luar dugaan kami. Aku tersenyum tipis. Sesekali keluar berjalan-jalan itu bagus. Tidak kusangka begitu aku memasuki alun-alun. Sistem memberiku tugas. Publikasikan tugas merekrut murid, rekrut Nangong Guyue sebagai murid. Nama, Nangong Guyue, identitas, nona dari klan Nangong, kekuatan terlarang di dunia abadi. Alam, puncak lapis 9 alam setengah suci. Alisku terangkat, mataku melihat ke arah wanita yang mengenakan gaun polos itu. Sistem, apa yang ingin kau lakukan? Selalu ingin aku merekrut murid. Sistem terdiam dan tidak berbicara. Aku menunggu beberapa saat dan melihat sistem tidak berbicara. Aku tidak bertanya lagi. Sambil berkata, aku melihat ke arah Nangong Guyue di bawah. Bukankah itu karma? Aku menerimanya saja. Pada saat ini Nangong Guyue di tengah lapangan membuka matanya dan perlahan bangkit. Setelah beberapa saat, ada dua remaja juga terbangun. Setelah seperempat jam, hanya ada belasan orang yang belum terbangun, yang lainnya sudah terbangun. Setelah mengirim orang-orang yang belum terbangun keluar dari tanah suci bintang-bintang, Anran melihat ke arah semua orang di lapangan. Selamat kalian telah berhasil lulus ujian. Setelah kata-kata itu diucapkan, lapangan langsung mendidih. Xia Meng saat ini menatap Nangong Guyue. Siapa namamu? Semua orang serentak melihat ke arah Nangong Guyue. Mata mereka mengungkapkan rasa iri, karena mereka tahu Nangong Guyue pasti telah diperhatikan. Nangong Guyue menjawab, Nangong Guyue, Xia Meng mengangguk. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Nangong Guyue dengan tegas menggelengkan kepalanya, tidak berbicara. Semua orang tampak terkejut, mereka benar-benar tidak bisa memahami perilaku Nangong Guyue. Xia Meng terkejut, tetapi dengan cepat kembali tenang, mengangguk dan tidak berbicara. Mu Rongsue juga membuka mulut dan berkata, kalau begitu apakah kamu bersedia menjadi muridku? Nangong Guyue masih menggelengkan kepalanya, Mu Rongsue mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Lu Pincuan dan Chen Hong baru saja ingin membuka mulut, Nangong Guyue juga menggelengkan kepalanya. Para tuan angin tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan berguru pada kalian. Seseorang bertanya, lalu apa yang kamu lakukan datang ke tanah suci bintang-bintang? Nangong Guyue menjawab dengan tenang. Apakah masuk tanah suci harus berguru? Semua orang tertegun. Memang apakah masuk tanah suci harus berguru? Aku bersuara dan melihat ke arah Xia Meng. Tuan Suci Meng, murid ini serahkan padaku saja ya. Xia Meng melirikku lalu mengangguk. Aku tersenyum. Sosokku langsung muncul di depan Nangong Guyue. Melihat Nangong Guyue, aku tersenyum. Kamu ikut denganku. Setelah selesai berbicara, aku langsung berbalik dan pergi. Nangong Guyue ragu sejenak lalu mengikuti. Kedua remaja itu mengerutkan kening saat melihat itu, lalu saling bertukar pandang, baru saja akan mengikuti. Sebuah suara terdengar di benak mereka. Nangong Guyue menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Aku tersenyum menjawab apakah karena aku tidak pantas? Mendengar kata-kata ini, akhirnya ada riak di wajah Nangong Guyue. Atau karena kamu adalah klan Xianjian Nangong? Siapa kamu? Aku belum selesai berbicara, Nangong Guyue sudah berbicara lebih dulu. Saat ini wajahnya penuh dengan kekhawatiran, hatinya bahkan lebih terkejut, tidak menyangka pria di depannya ini benar-benar tahu identitasnya. Aku tersenyum tipis, jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin kamu menjadi muridku saja. Nangong Guyue menatapku, karena Anda tahu identitas saya. Maka Anda pasti tahu kekuatan macam apa klan Nangong saya ini, namun Anda masih ingin menerima saya sebagai murid, harus kukatakan saya benar-benar sangat penasaran dengan identitas Anda. Aku tertawa terbahak,
Jangan pedulikan identitasku, katakan saja apakah kamu bersedia menjadi muridku? Nangong Guyue menjelaskan, bahkan jika aku ingin menjadi muridmu. Klan Nangong di belakangku tidak mungkin setuju. Aku menyatakan selama kamu ingin menjadi muridku, klan Nangong tidak akan mengatakan apa-apa. Nangong Guyue menatapku tanpa berbicara. Melihatnya tidak percaya. Baiklah, aku menyatakan jika klan Nangong setuju kamu menjadi muridku, maka apakah kamu bersedia? Nangong Guyue dengan tegas, jika klan Nangong setuju, aku akan langsung berguru tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tertawa terbahak, baik, kalau begitu untuk sementara tunggu aku di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, sosokku menghilang di tempat. Di tempat, Nangong Guyue terdiam, orang ini tidak mungkin pergi ke klan Nangong, kan? Saat ini aku melayang di atas klan Nangong di alam abadi, dalam sekejap aura dingin tiba-tiba menyerangku. Aku tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan menunjuk, aura dingin itu langsung menghilang. Lalu ruang di kejauhan retak, beberapa ahli yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang perlahan keluar. Orang yang memimpin menatapku dengan dingin berkata, "Yang mulia telah lancang memasuki klan Nangong saya. Ini terlalu keterlaluan." Aku tertawa, "Aku ada urusan dengan pemimpin klan kalian, pergilah dan beritahu dia." Orang yang memimpin mendengus dingin, dan mengukur kata-kata yang diucapkan di sekelilingnya, ruang yang tak terhitung jumlahnya retak, lalu ribuan ahli yang mengenakan baju besi emas keluar dari sana. Ribuan orang membawa kekuatan mengerikan dan dengan ganas menyerangku. Sudut mulutku muncul, jadi bermainnya seperti ini ya, sedikit menggelengkan kepala dan mengangkat tangan kanan untuk menekan ke bawah. Dalam sekejap ribuan ahli langsung berlutut di tanah. Semua orang di lapangan tampak tidak percaya bahwa mereka benar-benar berlutut, lalu aku melihat ke suatu tempat, apakah kalian masih belum keluar? Setelah mengatakan itu, ruang di kejauhan retak, puluhan sosok keluar dari sana, yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah emas, sepasang matanya sangat tajam. Dia adalah pemimpin klan Nangong, Nangong Po. Saat ini hati Nangong Po sangat tidak tenang, hanya karena dia melihatku tadi dengan santai. Menekan para ahli dari klan Nangongnya, jika dia yang bertindak, dia pasti tidak akan bisa melakukannya semudah ini. Aku menatap Nangong Po, kamu adalah pemimpin klan Nangong? Nangong Po mengangguk, saya memang tidak tahu urusan apa yang membawa yang mulia ke klan Nangong saya. Aku mencibir, orang-orang dari klan Nangong kalian benar-benar pemarah. Tanpa basa-basi langsung menyerang, Nangong Po mengerutkan kening, dengan dingin melirik para ahli yang mengenakan baju besi emas itu. Maafkan saya karena manajemen yang kurang baik, aku mengangguk menatapnya, untungnya kamu tidak sama dengan para bodoh ini, kalau tidak klan Nangong MU ini sudah hancur, ya kan? Ribuan ahli berbaju besi emas tiba-tiba mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang mengungkapkan amarah, di antara mereka bahkan ada puluhan ahli yang menunjukkan sedikit niat membunuh. Aku menjentikan jari, dalam sekejap puluhan ahli berbaju besi emas tiba-tiba meledak dan mati. Aku dengan tenang menatap semua orang yang tersisa. Maaf. Aku benci orang lain menunjukkan niat membunuh kepadaku. Mendengar itu ribuan ahli berbaju besi emas gemetar hebat, menatapku dengan ketakutan. Nangong Po tidak marah karena ini, malah mengangguk, memang pantas dibunuh. Sudut mulutku sedikit terangkat, kamu menjadi pemimpin klan dengan baik. Setelah mengatakan itu, dua jari menjentikan seberkas cahaya ke arah Nangong Po. Nangong Po mengulurkan tangan untuk menangkap berkas cahaya ini. Telapak tangan terbuka, alisnya mengerut. Melihat biji di tanganku, aku berkata, aku membunuh orang-orang klan Nangongmu, jadi biji pohon kabut dao ini sebagai kompensasi. Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. Biji pohon kabut dao diberikan begitu saja. Kamu harus tahu bahwa seluruh alam abadi tidak memiliki satupun pohon kabut dao sekarang. Nangong Po juga tampak terkejut. Ini terlalu berharga. Aku tidak sudi menerima biji pohon kabut dao yang remeh. Apa yang berharga dan tidak berharga? Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Aku ingin menerima putrimu Nangong Guyue sebagai muridku, tidak masalah kan? Xia Yue. Nangong Po mengerutkan kening, tetapi kemudian segera bereaksi. Merupakan suatu kehormatan bagi putri kecilku jika Tuan menerimanya sebagai murid. Aku mengangguk, tidak apa-apa jika kamu setuju. Lalu sosokku menghilang di tempat. Ini adalah tetua agung klan Nangong yang berjalan ke sisi Nangong Po. Patriark, dia belum selesai berbicara, tetapi Nangong Po mengangkat tangannya untuk menyela, jangan bertanya, dan jangan menyelidiki. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita intip. Menjadi muridnya adalah sebuah kesempatan. Mendengar ini, tetua agung terdiam sesaat lalu mengangguk. Di puncak Guyue, Nangong Guyue melihatku belum kembali untuk waktu yang lama dan hendak pergi. Pada saat ini, aku tiba-tiba muncul, menatap Nangong Guyue. Ayahmu setuju. Nangong Guyue tertegun, tidak setuju? Bagaimana mungkin? Mendengar ini, aku menyatakan ketidakpercayaku. Kamu bisa bertanya pada ayahmu. Nangong Guyue ragu-ragu dan mengeluarkan batu transmisi suara. Dia baru saja mengaktifkan batu transmisi suara, dan di dalamnya terdengar suara Nangong Po, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, perlakukan Tuan itu dengan baik. Tuan, wajah Nangong Guyue membeku, dan gelombang badai muncul di hatinya saat dia menatapku.
Orang seperti apa yang bisa membuat ayahnya memanggilnya tuan? Aku tertawa, sekarang percaya? Nangong Guyue terdiam tanpa berbicara. Waktu berlalu setiap detik. Aku tiba-tiba berkata, sudahlah, pergilah. Menjilat orang lain untuk menjadi muridku, dan kemudian orang lain tidak mau, itu benar-benar menjijikan. Karena kamu tidak ingin menjadi muridku, maka jangan jadi. Nangong Guyue mengangguk meminta maaf, lalu berbalik dan pergi. Nangong Guyue datang ke tempat yang sunyi. Kemudian dia mengeluarkan batu transmisi suara itu lagi. Batu transmisi suara segera mengeluarkan suara Nangong Po. Ada apa? Nangong Guyue tampak bingung. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan di klan Nangongku? Dia langsung menekan ribuan ahli klan kami. Mendengar ayahnya mengatakan ini, hati Nangong Guyue membeku. Bagaimana mungkin? Dia tahu betapa menakutkannya para ahli di klannya. Kemudian Nangong Po menyatakan bahwa tidak hanya itu. Dia juga memberiku biji pohon kabut dao begitu saja. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Mendengar kata-kata ini, Nangong Guyue sudah ketakutan. Nangong Guyue terdiam sesaat, aku menolak untuk menjadi muridnya. Apa katamu? Mendengar ini, Nangong Po langsung memarahi. Dia tidak menyangka putrinya begitu bodoh. Setelah sekian lama, dia menenangkan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus segera kembali dan meminta maaf. Jika Tuan tidak memaafkan. Setelah mengatakan ini, Nangong Po berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kalau begitu, posisi kepala suku ini tidak perlu kau emban lagi. Saat kata-kata itu jatuh, transmisi suara tiba-tiba terputus. Nangong Guyue benar-benar panik di tempat. Dirinya baru saja benar-benar duduk dengan kokoh di posisi pemimpin muda klan Nangong beberapa waktu lalu. Dia tidak menyangka ayahnya. Hanya karena dirinya tidak mau menjadi murid pria itu, posisi pemimpin mudanya dicabut. Tanpa ragu lagi, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju puncak Gunung Guyue. Saat ini aku sedang berbaring di kursi rotan. Setiap kali aku teringat kejadian tadi, aku merasa kesal. Aku bukan marah karena Nangong Guyue menolak menjadi murid. Melainkan karena Nangong Guyue mempermainkanku. Jika tidak mau menjadi muridku, seharusnya katakan saja dari awal. Mengapa harus mengatakan kalimat itu? Asalkan keluargaku setuju, aku akan menjadi muridmu. Saat itu, terdengar langkah kaki dari kejauhan. Nangong Guyue berdiri di sampingku dengan ekspresi rumit. Mampukah dirinya mempertahankan posisi pemimpin muda? Itu semua tergantung pada pikiran pria ini. Apakah aku masih punya kesempatan? Aku tidak berbicara. Nangong Guyue menunggu dengan tenang di samping. Setelah sekian lama, aku baru berbicara. Aku tidak layak menjadi muridmu. Pergilah. Mendengar itu, wajah Nangong Guyue menjadi pucat. Seluruh tubuhnya lemas tak berdaya di tanah. Saat ini, wajahnya pucat pasi seperti orang mati. Seluruh kekuatannya seolah tersedot habis. Dia tahu bahwa posisi keluarga ini benar-benar tidak ada harapan baginya. Nangong Guyue segera berlutut di hadapanku dan memohon. Aku salah, mohon maafkan aku benar-benar salah. Aku perlahan membuka mata. Melirik sekilas ke arah Nangong Guyue. Aku sudah bertanya berkali-kali padamu tadi, tetapi kau tidak mau. Sekarang kau menyesal? Nangong Guyue segera membantah. Aku salah. Aku mencibir. Kau salah, lalu aku harus memaafkanmu? Sudah terlambat. Sambil berkata, aku dengan ringan melambaikan telapak tanganku. Nangong Guyue segera menghilang di tempat. Di kaki Gunung Guyue, Nangong Guyue terduduk lemas di tanah. Saat itu, dua remaja sebelumnya tiba-tiba muncul di hadapan Nangong Guyue. Salah satu remaja menatap Nangong Guyue. Guyue, ada apa denganmu? Remaja lainnya juga segera menimpali. Benar, mungkinkah pria tadi menindasmu? Saat itu, air mata tiba-tiba mengalir dari mata Nangong Guyue. Pemandangan ini membuat Jiang Li dan Chu Feiyu merasa terpukul di hati mereka. Jiang Li tampak marah. Guyue, jangan menangis, beritahu aku. Apakah pria tadi menindasmu? Chu Feiyu juga marah. Benar? Katakan padaku apakah benar. Jika benar, aku tidak akan mengampuninya. Nangong Guyue mengangguk dan kemudian mulai terisak terus-menerus. Chu Feiyu meraung. Apa yang dia lakukan padamu? Nangong Guyue menahan tangisnya. Sebelumnya dia membawaku ke tempat yang sepi. Akibatnya, dia tiba-tiba mulai menyentuh dan meraba-rabaku. Jika aku tidak lari dengan cepat, aku mungkin... Mendengar itu, Jiang Li dan keduanya segera menghela napas lega. Chu Feiyu berkata, Guyue, jangan khawatir. Kami berdua akan membalaskan dendammu. Jiang Li juga mengangguk. Bajingan itu ada di mana sekarang? Jika aku tidak mencincangnya menjadi ribuan potongan, aku tidak akan bermarga Jiang. Nangong Guyue buru-buru menjawab. Dia tidak sederhana, jangan pergi. Mendengar kalimat ini, Chu Feiyu mengangguk. Tentu saja kami tahu. Kalau tidak, dia tidak akan berani menindasmu. Jadi kami berencana untuk kembali ke klan dan mencari bantuan. Jiang Li mengangguk dan berkata, benar, dengan campur tangan para ahli dari klan Jiang dan klan Chu, meskipun dia tidak sederhana, dia hanya bisa mati. Sudut mulut Nangong Guyue sedikit terangkat tanpa terlihat. Tetapi di permukaan, dia masih menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Kalau begitu,
Merepotkan kalian berdua. Ini membuatku tidak tahu bagaimana membalas budi kalian. Jika kalian bisa membantuku menghajarnya, aku bersedia menemani kalian minum. Setelah mengatakan itu, wajah Nan Gong Guyu memerah. Mendengar itu, Chu Feiyu langsung berkata, Guyu, tunggu kami di tanah suci bintang ini. Kami akan kembali ke alam abadi untuk memanggil orang. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Melihat kedua orang yang telah menghilang, bibir Nan Gong Guyu tersenyum licik. Kemudian tiba-tiba menjadi mengerikan, karena aku tidak bisa menjadi kepala keluarga, maka kamu mati saja. Nan Gong Guyu tahu bahwa dia pasti tidak bisa melawanku. Jadi dia memanfaatkan Jiang Li dan Chu Feiyu. Klan Jiang dan klan Chu adalah kekuatan kelas 1 di alam abadi. Dia tidak percaya aku bisa melawan mereka. Di atas kehampaan, aku menghela nafas tak berdaya melihat Nan Gong Guyu di bawah. Awalnya aku hanya ingin menerima seorang murid, tetapi tanpa diduga malah mendapatkan musuh. Aku tidak berencana untuk membunuh Nan Gong Guyu dan yang lainnya. Jika keluarga Jiang dan keluarga Chu benar-benar berani datang, aku tidak keberatan untuk menghancurkan keluarga Jiang dan keluarga Chu. Adapun mengapa tidak membunuh Nan Gong Guyu? Alasannya adalah karena aku yang berinisiatif untuk bertanya apakah dia ingin menjadi murid atau tidak. Jika tidak, hal-hal setelahnya tidak akan terjadi. Jadi aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Jika dia datang bersamaku bersama dengan keluarga Jiang dan keluarga Chu untuk mencari masalah denganku, maka maaf, dia hanya bisa mati. Saat ini, dua orang berjubah hitam muncul di luar menara Zuisian. Ketika mereka melepas topeng mereka adalah Jiang Li dan Chu Feiyu. Ternyata mereka berdua tidak langsung pergi memanggil orang, tetapi menggunakan tangan organisasi pembunuh menara Zuisian untuk menguji kekuatanku. Puncak Guyu, sore hari, aku berbaring di kursi rotan dan tidur. Murong Sue membawa Ye Lingxi ke alam rahasia untuk berlatih. Aku meminta Mo Zun untuk mengikuti dan melindungi keselamatan Ye Lingxi dengan ketat. Jadi sekarang hanya ada aku seorang diri di seluruh puncak Guyu. Aku perlahan menutup mata dan tertidur lelap. Tepat pada saat ini, niat pedang menyerangku. Hanya terdengar suara keras, gelombang kejut mengerikan menyapu sekeliling. Debu dan kabut menghilang, hanya terlihat seorang pria misterius mengenakan jubah hitam dan topeng emas di wajahnya. Saat ini, dia memegang belati di udara. Hanya saja belati itu dijepit oleh dua jariku. Pupil mata pria misterius itu tiba-tiba menyusut, dengan tegas melepaskan belati dan berbalik untuk melarikan diri. Aku berkata, berlutut. Pria misterius yang awalnya ingin melarikan diri tiba-tiba berlutut di tanah. Dia ingin bangun tetapi ditekan oleh kekuatan mengerikan. Aku perlahan datang di depan pria misterius itu dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng pria misterius itu. Detik berikutnya, wajah cantik seorang wanita terungkap. Aku membuka mulut dan menatap wanita itu. Kamu dari kekuatan mana? Wanita itu berkedip dan tidak berbicara. Alisku terangkat, aku mengulurkan tangan dan mencengkeram leher wanita itu. Melihat ini, wanita itu panik dan dengan cepat menunjuk ke mulutnya dengan jarinya. Aku melepaskan tangan dan menatap wanita itu. Bisu? Tidak bisa berbicara. Bisa menulis? Wanita itu ragu-ragu, lalu dia mengulurkan tangan dan membuat beberapa gerakan di udara. Tidak lama kemudian, 3 karakter besar, Menara Zuisian, muncul di udara. Menara Zuisian, sudut mulutku sedikit terangkat. Begitu saja kamu menjual kekuatan di belakangmu, wanita itu mengulurkan tangan dan menulis 2 kata di udara lagi. Ingin hidup. Aku tertawa terbahak-bahak. Ingin hidup? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Bawa aku ke markas Menara Zuisian, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Wanita itu berkedip dan setuju. Lalu aku menatap wanita itu. Siapa namamu? Wanita itu menulis di udara, Gu Qingying. Dalam sekejap, Gu Qingying membawaku ke Menara Zuisian di alam abadi. Setelah memasuki Menara Zuisian, aku tidak berbicara, tetapi mencari kursi dan duduk. Orang-orang di Menara Zuisian serentak menatapku. Pada saat ini, seorang pria tua bernama Wen Lao berjalan mendekat. Pertama dia melirik Gu Qingying, lalu menatapku dengan senyum di wajahnya. Aku ingin tahu untuk apa kalian berdua datang ke Menara Zuisianku? Aku tersenyum, kalian mengirim orang untuk membunuhku, tidak tahu untuk apa aku datang? Wajah Wen Lao masih mempertahankan senyumnya. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Aku tersenyum tipis dan menunjuk ke Gu Qingying di sampingku. Apakah dia orang kalian? Wen tua menatap Gu Qingying dan menggelengkan kepalanya. Orang ini bukan orang pertama yang aku bunuh. Aku tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai orang kalian. Mata Wen tua sedikit menyipit. Seseorang datang. Aura kuat yang besar melonjak. Dalam sekejap, ribuan aura kuat keluar dan mengepung aku dan Gu Qingying. Wen tua menatapku dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu mati saja. Gu Qingying mendekat ke arah kami, sedikit gugup. Tiba-tiba aku tertawa terbahak-bahak. Menarik, sangat menarik. Semua orang menatapku dengan tatapan bingung. Mungkinkah orang ini ketakutan? Aku menatap Wen tua. Perhatikan baik-baik. Kilatan cahaya pedang menyala, ribuan orang terkuat yang pertama meninggal dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, seluruh bangunan terkuat itu diwarnai merah oleh darah.
Kedua kaki Wen tua lemas dan berlutut di tanah, pingsan. Ketika Gu Qingming melihat adegan ini, dia juga seperti disambar petir, langsung terpana di tempat. Ribuan orang kuat dibunuh dalam hitungan detik. Gu Qingming dengan hati-hati melirikku, di matanya selain ketakutan juga ada rasa hormat. Aku perlahan bangkit. Ini pertama kalinya aku membunuh begitu banyak orang, cukup menarik. Saat aku mengatakan itu, aku meregangkan tubuh dan berjalan keluar. Di sisi lain, ketika Jiang Li dan Chu Feiyu mendapat kabar bahwa bangunan terkuat telah dihancurkan, mereka terus terdiam. Jiang Li memejamkan mata dan berkata, "Menurutmu, apakah dia tahu bahwa kami yang mencari pembunuh bayaran untuk membunuhnya? Sepertinya kita membawa api pemusnah klan ke keluarga." Chu Feiyu menggenggam kedua tangannya erat-erat tanpa berkata apa-apa. "Jiang Li, ini adalah takdir kita seperti Chu Feiyu. Selama kedua keluarga kita bekerja sama, kita mungkin tidak takut padanya." Mata Chu Feiyu memadat. Suatu hari kemudian, aku saat ini sedang memancing di puncak Guyue. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar, orang ini adalah Chu Feiyu. Chu Feiyu datang di depanku, lalu berlutut. "Mohon maafkan aku atas keputusan bodoh yang aku buat sebelumnya." Aku tidak menjawab. Chu Feiyu menunggu dengan tenang, hanya saja dahinya berkeringat dingin. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia tidak berani bertaruh. Dia takut dia akan membuat keputusan yang salah lagi, yang pada akhirnya akan menyebabkan klan Chu musnah. Setelah beberapa saat, aku berbicara, "Anak muda, kamu cukup pintar. Pergi, selama kamu tidak datang untuk mencariku lagi, itu sudah cukup." Chu Feiyu sangat gembira dan buru-buru bersujud. "Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan." Juga, Jiang Li itu mungkin akan datang untuk mencarimu masalah. Aku dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa jika dia berani datang, aku akan berani memusnahkan seluruh klannya. Chu Feiyu dengan hormat berkata, "Jika dia datang, aku akan memberitahumu." Aku melirik Chu Feiyu, "Kau ingin memanfaatkanku untuk memusnahkan keluarga Jiang. Kemudian keluarga Chu Mu akan menelan." Chu Feiyu, yang telah ditebak pikirannya, buru-buru bersujud kepadaku. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka aku langsung menebak tujuannya. Aku tidak mempermasalahkan terlalu banyak padanya. "Semua barang keluarga Jiang, aku 8, kau 2. Mengerti?" Chu Feiyu pertama kali tercengang, lalu hatinya sangat gembira. "Mengerti? Mengerti." Aku mengangguk, "Sampai saatnya kirim barangnya ke tangan Tuan Suci Tanah Suci Bintang." "Mengerti. Pergilah, bagaimana melakukan selanjutnya itu tergantung padamu." Chu Feiyu buru-buru mengangguk, "Mengerti." Dia memberi hormat dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, hati Chu Feiyu sangat gembira. Meskipun dia hanya mendapatkan 20% dari harta keluarga Jiang. Tapi itu sudah sangat memuaskan. Harus diketahui bahwa keluarga Jiang adalah kekuatan kelas 1, bahkan 1% dari harta mereka pun sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, Tanah Suci Bintang sesi berikutnya. Di atas kehampaan, tiba-tiba meledak terbuka. Lusinan sosok menakutkan muncul di kehampaan. Semua orang di Tanah Suci Bintang sangat terkejut. Aura yang kuat membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Xia Meng dan sekelompok penguasa angin muncul di atas Tanah Suci Bintang. Saat ini, wajah mereka serius. Mereka melihat lusinan sosok di seberang sana. Kelompok orang ini terlalu kuat, sangat kuat hingga mereka merasa takut. Xia Meng menenangkan emosinya. "Aku ingin tahu apa tujuan kalian datang ke Tanah Suci Bintang kami?" Jiang Yi, ayah dari Jiang Li di seberang sana, dan yang lainnya menoleh untuk melihat Chu Yun, ayah dari Chu Feiyu. Apakah mereka begitu lemah? Chu Yun juga sama saja. Dia mengabaikan Jiang Yi dan melihat ke arah Xia Meng. "Di mana Su Chen? Mencari Su Chen?" Para penguasa angin saling memandang. Xia Meng baru saja akan berbicara ketika sebuah sosok muncul di sampingnya. Aku melihat Xia Meng. "Kalian semua kembali dulu, biar aku yang menyelesaikannya." Xia Meng mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Membawa sekelompok penguasa angin kembali ke Tanah Suci Bintang. Jiang Yi menyipitkan matanya dan menatapku. "Jadi, kamu adalah Su Chen." Aku meliriknya dengan acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun, hanya melambaikan tangan kananku dengan ringan. Detik berikutnya, Jiang Yi langsung kehilangan napas. Semua orang di sekitar menjadi panik seolah-olah mati. Pembunuhan instan. Seorang ahli top seperti Jiang Yi dibunuh secara instan begitu saja. Para ahli keluarga Jiang berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Aku dengan tenang menggabungkan dua jari dan kemudian melompat ringan. Cahaya pedang melintas. Kemudian, semua orang dari keluarga Jiang di lapangan kehilangan napas. Tubuh Chu Yun bergetar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan, berlutut di udara dan bersujud berulang kali. "Sesepuh, saya adalah pemimpin keluarga Chu, Chu Yun." Para ahli keluarga Chu tidak ragu lagi dan meniru pemimpin keluarga mereka. Berlutut ke arahku. Apa yang terjadi hari ini telah melampaui imajinasi mereka. Xia Meng dan sekelompok penguasa angin di bawah juga terlihat bingung. Pada saat ini, mereka menyadari betapa mengerikannya penguasa angin Su ini. Saat ini, aku melihat ke arah Chu Yun.
Putramu pasti sudah memberitahumu, kan? Saat ini, Chuyun teringat sesuatu dan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Sudah." Aku mengangguk dan pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan menghilang. Sekelompok ahli keluarga Chu menghela napas lega ketika melihatku pergi. Chuyun menghadap ke arah aku pergi. Bersujud beberapa kali lagi sebelum berdiri dan melihat ke arah para ahli keluarga Chu pergi ke keluarga Jiang. Saat ini, di aula besar keluarga Jiang. Jiang Li terlihat cemas. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ayah dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, puluhan aura menakutkan menyelimuti seluruh keluarga Jiang. Ekspresi Jiang Li senang. Mereka kembali. Tetapi ketika dia melihat ke arah kehampaan, lusinan sosok, alisnya berkerut. Ada firasat buruk di hatinya. Di mana ayahku dan yang lainnya? Chuyun melirik Jiang Li, lalu menamparnya dengan telapak tangan, langsung mengubahnya menjadi bubur daging. Chuyun berkata dengan dingin, "Bunuh semuanya, jangan sisakan satu pun." Setelah mengatakan itu, dia langsung membantai keluarga Jiang di bawah. Detik berikutnya, satu demi satu, jeritan mengerikan membelah seluruh Tianji. Hanya dalam waktu singkat, seluruh keluarga Jiang menjadi lautan darah tanpa satupun yang selamat. Dunia kultivasi memang kejam, membasmi rumput harus sampai ke akarnya. Inilah kebenaran yang dipahami oleh semua makhluk hidup di seluruh dunia kultivasi. Jika hari ini seluruh keluarga Jiang tidak dibantai, maka di kemudian hari jika keluarga Jiang memiliki orang aneh yang mendapatkan keberuntungan besar, maka itu akan menjadi bencana bagi keluarga Chu. Oleh karena itu, semua ahli keluarga Chu tidak ada yang berhati lembut. Keluarga Jiang langsung dilalap api yang berkobar. Api merah membara menyebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, seluruh keluarga Jiang diwarnai merah. Chuyun dan sekelompok ahli keluarga Chu melirik dengan dingin. Kemudian menghilang tanpa jejak. Pada hari ini juga, keluarga Jiang yang kuat benar-benar menghilang dari dunia. Setelah menyelesaikan urusan keluarga Jiang, Chuyun seorang diri datang ke Tanah Suci Bintang. Melihat sosok berjubah putihku itu dengan hormat memegang sebuah cincin. "Senior, ini semua aset keluarga Jiang." Aku dengan tenang berkata, "Apakah putramu tidak memberitahumu?" Chuyun tampak bingung, mengatakan apa? Aku dengan samar melirik Chuyun. Kemudian menarik kembali pandanganku dan menyerahkan cincin ini kepada penguasa Tanah Suci Bintang. Chuyun dengan cepat mengangguk, "Baik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Chuyun tiba di aula bintang. Melihat Chuyun, ekspresi Xia Meng membeku. Dia baru saja hendak berbicara, tetapi Chuyun mendahului, "Ini adalah yang senior minta untuk kuberikan padamu." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan cincin itu kepada Xia Meng. Kemudian dia tidak berbicara omong kosong lagi dan berbalik menghilang. Xia Meng tertegun lalu melihat isi cincin itu. Setelah terdiam beberapa saat, dia datang ke puncak Guiyue. Mengeluarkan cincin itu, isi di dalamnya terlalu berharga. "Ambillah kembali." Aku melihat cincin itu dan menggelengkan kepala. Isi di dalamnya sangat sampah, tidak berguna bagiku, simpan saja. Xia Meng terdiam, benar-benar sombong. Kemudian menghirup udara segar dalam-dalam, "Terima kasih." Aku tersenyum tipis, sebagai penguasa puncak, seharusnya. Xia Meng mengangguk dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian berbalik dan pergi. Setelah Xia Meng pergi, aku mengeluarkan sebotol arak, menuangkannya ke mulut lalu mendongak ke langit. Begitu terus hingga larut malam. Aku menyimpan botol arak. "Sistem, apakah aku masih bisa kembali ke bumi?" Sistem tidak menjawab. Setelah beberapa saat, suara sistem terdengar. Mendengar itu, aku tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Bersandar di kursi rotan dan tertidur lelap. Sebulan kemudian. "Kakak." Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar dari kejauhan. Sudut bibirku sedikit terangkat. Menoleh dan melihat Ye Linsi berlari kecil. Langsung menerjang ke pelukanku, "Kak, aku sangat merindukanmu." Aku dengan lembut mengusap kepala Ye Linsi. "Bagaimana kabarmu selama lebih dari sebulan ini?" Ye Linsi terkekeh. "Kak, aku mau cerita ya, dunia rahasia itu sangat menyenangkan." Ye Linsi menceritakan pengalamannya selama lebih dari sebulan ini. Aku mendengarkan dengan tenang. Hingga sore hari langit berangsur-angsur gelap barulah Ye Linsi selesai bercerita. Perut Ye Linsi mengeluarkan suara, aku tertawa terbahak-bahak. "Aku akan membuatkanmu makanan enak." Ye Linsi mengangguk, "Sudah lama tidak makan masakan enak buatan kakak, aku sangat ngidam." Di malam hari setelah makan malam aku berbaring di kursi rotan. Ye Linsi kemudian berkultivasi di samping. Aku melihat Ye Linsi. "Sistem, aku ingat gadis ini memiliki tubuh khusus yang disebut tubuh Dewa Roh Abadi kan? Apakah aku perlu membantunya membangkitkannya?" Sistem menjawab, "Tidak perlu kau membantunya. Ketika mencapai setengah diameter bumi, itu akan otomatis terbangun." Hanya saja, sistem tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku sedikit cemas. "Hanya saja apa?" Sistem terdiam sejenak. "Hanya saja, setelah terbangunkan tubuh khusus, ingatan masa lalunya akan pulih." Mendengar kalimat ini, hatiku tenggelam. Jika ingatannya pulih, apakah dia masih dia? Tidak tahu,
Tapi aku merasa dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Bagaimanapun, setiap ahli bumi cenderung dingin terhadap emosi dan hanya fokus pada Dao. Setelah mendengar ini, aku terdiam lama dan mendongak ke langit malam. Asalkan dia bisa menjalani hidup dengan cara yang dia sukai. Saat itu, Ye Linsi berhenti berkultivasi dan menatapku dengan penasaran. Kak, apa yang sedang kau pikirkan? Aku menunduk dan tersenyum padanya, tidak apa-apa. Di sisi lain, Xia Meng duduk di luar aula Istana Bintang, menatap langit malam, entah apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, dia seolah merasakan sesuatu dan melihat ke arah satu tempat. Sebuah suara muncul dari kegelapan. Xia Meng menatap suara itu. Xiao Sui, apa yang kau lakukan di sini? Murong Sui datang dan duduk di samping Xia Meng. Kenapa? Tidak bisakah aku datang dan mengobrol denganmu? Xia Meng menunjukkan senyum yang sangat indah. Tentu saja tidak. Murong Sui tertawa. Apa yang sedang kau pikirkan tadi? Ekspresi rumit melintas di mata Xia Meng, dan dia tidak berbicara. Murong Sui sepertinya melihat sesuatu. Apakah kau menyukai Su Chen? Mendengar ini, pipi Xia Meng langsung memerah. Apa yang kau katakan? Mendengar kata-kata ini, Xia Meng terkejut, lalu tampak tidak percaya. Murong Sui tersenyum tipis, jangan memasang ekspresi seperti itu. Aku juga manusia dan bisa merasakan emosi. Tapi bagaimana kita bisa pantas mendapatkan pria seperti itu? Xia Meng terdiam. Murong Sui tertawa dan menangis. Mengapa kita bertemu dengannya? Benar-benar sial. Xia Meng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang sial. Murong Sui tiba-tiba menatap Xia Meng. Berlatih keras. Mungkin kita punya kesempatan. Dia pada akhirnya tidak mau menyerah. Xia Meng tertegun, lalu tersenyum manis. Aku juga berpikir begitu. Di pegunungan Ziun, sosok Nangong Guyue terus bergerak di antara mereka. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Mata Nangong Guyue merah padam, menatap langit malam dan meraung. Mengapa? Mengapa dia begitu kuat? Sebenarnya, Nangong Guyue selalu berada di tanah suci bintang. Ketika dia melihat Jiang Yi terbunuh dalam sekejap, dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka aku begitu menakutkan. Dan pada saat itu, dia menjadi takut dan melarikan diri lebih awal. Dan terus melarikan diri sampai dia berhenti di sini. Nangong Guyue meraung, penyesalan memenuhi hatinya. Jika dia melepaskan kesombongannya, apakah hasilnya akan berbeda? Dia menundukkan kepalanya dan terus bertanya pada dirinya sendiri. Tapi di mana ada begitu banyak, jika, di dunia ini? Nangong Guyue tertawa, air mata menetes di pipinya. Jie. Tepat pada saat ini, tawa aneh terdengar. Siapa? Nangong Guyue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, menjadi waspada. Suara aneh itu terdengar lagi, gadis kecil, jangan takut. Aku bisa membantumu. Mata Nangong Guyue sedikit menyipit dan berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Jie, kau akan tahu jika kau datang. Suara aneh itu terdengar misterius. Cahaya merah samar-samar terlihat di kehampaan. Sepertinya menuntun Nangong Guyue. Nangong Guyue terdiam di tempat, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sekian lama, dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia melangkah maju dan mengikuti cahaya merah. Setelah berjalan selama 1/4 jam, cahaya merah itu membawa Nangong Guyue ke sebuah gua. Saat mereka semakin dalam ke lembah Nangong, ekspresi Guyu menjadi semakin serius. Setelah berjalan beberapa saat, ada altar di depan. Altar itu diukir dengan berbagai rune rahasia. Dan di samping altar ada peti mati, juga diukir dengan rune. Keke, kamu datang. Suara dokter hantu terdengar lagi dari dalam peti mati. Nangong Guyu menatap peti mati. Siapa kamu? Dokter hantu mengenang. Siapa aku? Aku sudah tidak ingat lagi, tapi semua orang memanggilku Dewa Jahat. Nangong Guyu mengingat-ingat memori di benaknya. Tidak ada ingatan tentang Dewa Jahat. Apa maksud dari perkataanmu tadi? Dewa Jahat berkata, aku bisa melihat bahwa kamu sedang khawatir. Tetapi ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya, maka kamu tidak akan memiliki kekhawatiran di dunia ini. Mata Nangong Guyu sedikit menyipit, apa maksudmu? Dewa Jahat dengan percaya diri, aku bisa memberimu kekuatan. Nangong Guyu mencibir, kamu bisa memberiku kekuatan? Kurasa tidak semudah itu, kan? Dewa Jahat mencibir, gadis kecil, kamu cukup pintar. Benar, jika kamu menginginkan kekuatan, kamu harus menyetujui satu syaratku. Nangong Guyu bingung, syarat apa? Selama kamu menyerah kepadaku selama 300 tahun. Dalam 300 tahun ini, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Setelah 300 tahun, kamu bisa pergi. Nangong Guyu terdiam tanpa berkata apa-apa. Tentu saja dia tidak percaya pada omong kosong Dewa Jahat ini. Tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dewa Jahat benar. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika dia ingin menjadi patriark klan Nangong, siapa yang berani menentang? Nangong Guyu tiba-tiba bertanya, seberapa kuat kekuatan yang bisa kamu berikan kepadaku? Dewa Jahat tertawa aneh, kekuatan ini bisa membuatmu mendominasi alam lanjutan. Nangong Guyu terkejut, kamu yakin kamu tidak gila? Jelas dia tidak percaya.
Tetapi tidak aneh jika dia tidak percaya. Harus diketahui bahwa di alam lanjutan ada banyak sekali keberadaan mengerikan. Keberadaan mengerikan ini tidak berani mengatakan akan mendominasi alam lanjutan. Dewa jahat ini benar-benar mengatakannya. Dewa jahat mencibir, gadis kecil, pola pikirmu, kamu harus membuka pola pikirmu. Di alam lanjutan ini, orang terkuat yang menurutmu hanyalah sampah di mataku. Singkatnya, apakah kamu menginginkan kekuatan ini atau tidak? Nangongguyu terdiam, saat ini dia juga sangat bimbang. Waktu berlalu setiap detik. Dewa jahat juga tidak terburu-buru, dengan tenang menunggu jawaban Nangongguyu. Saat itu, Nangongguyu tampaknya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Bisa. Dewa jahat tertawa keras, baiklah, pergi dan duduk bersila di atas altar itu. Nangongguyu melihat ke altar dan tanpa ragu duduk bersila. Saat berikutnya, altar tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Segera setelah itu, rune di tanah dan rune di peti mati tiba-tiba menyala. Kekuatan misterius melonjak keluar dari peti mati. Kemudian kekuatan ini melonjak ke arah Nangongguyu. Kekuatan misterius itu baru saja memasuki tubuh Nangongguyu dan kekuatan alam suci meledak dari tubuhnya. Aura Nangongguyu menjadi semakin kuat. Hanya dalam beberapa saat, alamnya sekali lagi mencapai puncak alam spiritual. Saat berikutnya, kekuatan yang bukan milik alam suci meledak dari tubuhnya. Dia menerobos lagi. Dan ini belum berakhir, auranya masih terus menguat. Saat itu, peti mati tiba-tiba terbuka, dan kemudian seberkas cahaya merah langsung bergegas ke antara alis Nangongguyu. Nangongguyu tiba-tiba membuka matanya saat ini, wajahnya terdistorsi dan meraung, kamu ingin merebut tubuhku? Dewa jahat tertawa keras, sekarang kamu tahu sudah terlambat. Nangongguyu tiba-tiba menjerit dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Matanya penuh dengan retakan. Saat ini, dia hanya merasakan jiwanya sedang dipotong sedikit demi sedikit dengan pisau. Segera setelah itu, dia sibuk melakukannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan tubuhku ditempati olehmu? Nangongguyu dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat berikutnya, seekor Phoenix Es terbang keluar dari tubuhnya. Phoenix Es itu menjerit, dan kemudian langsung membungkus Nangongguyu. Saat ini, rasa sakit Nangongguyu mereda sedikit, dan bahkan mulai melawan kekuatan dewa jahat. Kamu ternyata memiliki tubuh roh es? Dewa jahat terkejut dan berkata, dia tidak pernah menyangka Nangongguyu memiliki fisik khusus. Waktu berlalu dengan cepat, setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam setahun, tanah suci bintang secara samar-samar menjadi kekuatan terkuat di musim panas, tanpa pengecualian, dan semua ini berkat cincin yang saya kirim. Hari ini, saya membawa Yelingsi ke Istana Bintang. Mo Zunze mengikuti di belakang, menatapku. Xiameng sedikit terkejut. Tuan Sufeng, ada apa? Aku mengangguk, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Suci Meng. Xiameng terkejut, lalu bangkit, kamu akan pergi? Aku menjawab, ya. Xiameng terdiam, matanya sedikit rumit, dia tidak menyangka aku akan pergi begitu cepat. Aku menyerahkan token Tuan Feng ke tangan Xiameng, aku pergi. Setelah berbicara, aku menggandeng tangan Yelingsi dan berbalik untuk pergi. Heng tegas dan tidak ragu-ragu, Xiameng menatap kosong punggungku saat aku pergi. Bahkan jika sosokku sudah tidak terlihat, dia masih tidak mengalihkan pandangannya. Dia benar-benar tegas. Sosok Mu Rongsue keluar. Dia pada akhirnya adalah orang dari dunia yang berbeda dari kita. Xiameng terdiam dan tidak berbicara. Melihat ini, Mu Rongsue menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, hati kedua wanita itu dipenuhi dengan pikiran tak berujung. Semua pertemuan dan kenangan adalah takdir, ketika kamu jatuh cinta dengan punggung seseorang. Ketagihan pada tatapan tertentu berarti kamu telah terikat dengan hubungan cinta, tetapi kelahiran dan kematian takdir tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. 3 hari kemudian, aku membawa Yelingsi dan Mo Zun ke dataran. Mo Zun tampak bingung, dia tidak mengerti mengapa aku membawa mereka ke sini, tetapi dia tidak banyak bertanya, karena dia tahu, aku pasti tidak membawa mereka ke sini tanpa alasan. Ini aku mengulurkan satu jari dan menunjuk ke ruang di depanku. Saat berikutnya ruang tiba-tiba pecah, dan kemudian kekuatan besar menyapu dari dalam. Mo Zun melebarkan matanya, karena dia merasakan aura bahaya dari kekuatan ini. Berani sekali, siapa yang berani masuk tanpa izin ke klan suku? Pada saat ini, aura mengerikan datang dari retakan ruang yang pecah, dan kemudian beberapa sosok terbang keluar dari sana. Mengenakan baju besi hitam, dengan ekspresi agung, memegang tombak panjang, aura mengerikan memenuhi langit dan bumi ini. Melihat orang-orang ini, Mo Zun tampak serius. Karena aura orang-orang ini hanya sedikit lebih rendah dari dirinya sendiri, dan tampaknya mereka masih penjaga gerbang. Mo Zun menatapku, dan hatinya mulai penasaran. Apakah ini orang-orang dari klan Su? Benar-benar menakutkan. Memikirkan bahwa aku mengatakan sebelumnya bahwa keluarganya hanyalah kekuatan kecil. Sudut mulut Mo Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, salah satu pria berbaju besi hitam berkata, siapa kalian? Apa? Tidak tahu klan suku? Aku berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan ekspresi tenang. Kenapa? Aku sudah beberapa tahun tidak kembali. Sepertinya kalian sudah melupakanku?
Pria berbaju besi hitam itu mengerutkan kening, saat berikutnya pupil matanya menyusut dengan keras. Tuan muda, sial. Mozun melirikku dan terkejut dalam hatinya, dia tidak menyangka aku menjadi tuan muda klan Su ini. Aku tidak berbicara, hanya menatap pria berbaju besi hitam itu dengan tenang. Pria berbaju besi hitam segera dengan hormat, Tuan muda, bawahan ini tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Aku mengangguk dan tidak berbicara. Sebaliknya, aku menggandeng tangan Ye Lingxi dan perlahan berjalan ke ruang yang pecah. Mozun dengan cepat mengikuti. Setelah 3 orang berjalan ke ruang yang pecah, mereka seolah-olah datang ke dunia lain. Di sini puncak-puncak gunung terus-menerus, dan cahaya bersinar ke segala arah. Paviliun dan aula yang tak terhitung jumlahnya yang indah dan megah menunjukkan kemegahan yang tak berujung. Mozun berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tempat ini ternyata adalah dunia kecil. Saat ini, hatinya dipenuhi gelombang badai. Dia tidak berani membayangkan orang seperti apa yang bisa menciptakan dunia kecil sendirian. Kemudian, aku menggandeng tangan Ye Lingxi dan tiba di aula besar yang megah. Di kursi utama aula duduk seorang pria parubaya. Endapan waktu membuat pria parubaya itu memiliki aura yang unik. Matanya dalam dan penuh bahaya, seolah bisa menembus segalanya. Dia adalah kepala klan Su saat ini, Su Yanche. Aku melihat ke arah Su Yanche. Ayah, Ye Lingxi di sampingku menatap Su Yanche dengan rasa ingin tahu. Mozun tampak serius. Dia benar-benar merasakan bahaya dari Su Yanche. Dia adalah Raja Suci. Orang yang bisa membuat seorang Raja Suci merasakan bahaya. Tidak ada yang berani membayangkan betapa mengerikannya orang itu. Su Yanche menatapku dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Cermin suci?" Aku mengangguk, hampir seperti itu. Pokoknya, aku memiliki kekuatan cermin suci. Hampir. Mozun di belakangnya mengernyitkan bibirnya. Aku, seorang Raja Suci, dipukuli olehmu. Kau mengatakan kepadaku bahwa kekuatanmu hampir sama dengan cermin suci? Su Yanche tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, bagus. Tidak heran kau adalah putraku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Lingxi di samping dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, kau sudah punya anak.